Baru-baru ini muncul polemik di tengah masyarakat akibat peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembagian alat kontrasepsi di kalangan remaja. Kemenkes menyebut, hal ini merupakan usaha negara untuk menekan risiko bayi lahir prematur, kekurangan gizi, hingga isu kesehatan lainnya. Benarkah ini adalah satu-satunya alasan? Ataukah ada alasan tersembunyi di balik penerbitan aturan ini? Simak pembahasannya dalam editorial review. Hari ini, Detik Sore kembali bergabung dengan jurnalis Detik Sport yang tengah meliput langsung perhelatan Pesta Olahraga Internasional Olimpiade Paris 2024. Apa saja kabar terbaru dari para atlet Indonesia yang tengah berlaga di sana? Saksikan laporannya dalam Indonesia Detik ini. Pada penghujung sore ini, Sunset Talk akan mengajak Anda semua untuk belajar investasi dari Firman Marihot, Chief Digital Officer Investasiku. Ikuti obrolannya jelang matahari terbenam nanti. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Guys, rame nih kita nih, ada suara tepuk tangan, ada suara gendang, ada suara kerincing. Kita juga kehadiran. Satu buah mesin Betul. jukebox. Ini kita Teknologi. menamakan jukebox ya. Lo tau jukebox nggak? Enggak. Jadi kalau zaman dulu tuh, Zaman dulu. kenapa muka gua di close up, di zoom? Zaman dulu. Jadi ini lagu, gue taunya jukebox itu dari lagunya David Bowie. David Bowie itu ada lagu judulnya Jukebox Hero. Jadi jukebox tuh kayak, lo tau mesin. Oh, aku taunya melalui film-film. Iya. Jadi dia tuh biasanya ditaruh di cafe or in a bar. Iya. Terus gitu kita masukin There either you go. coin ya Since you are kan. a girl bar ya. Enggak, aku kafenya. Enggak, ya kafenya. kan? Iya. Karena masih sore kan. Benar. Benar, dia biasanya ada di kafe, di bar. Jadi ada mesin pemutar lagu gitu. Jadi misalnya kalau kita masukin koin gitu kan, kita bisa dengerin lagu dari situ. Jadi bayar ya. Iya gitu maksudnya. Perlu nggak gue teknis one by one untuk mempraktekannya? Ya. Sekarang masih ada nggak sih? Anak si bar juga jukebox Anda ya itu? soalnya ya. Wow. Bar lebih tepatnya. Kalau aku barnya no Nobar. ya. Seru juga nih sekarang kalau kita adakan nobar. Karena kan sekarang lagi ada pesta olahraga dunia kan. Betul. Masih banyak orang yang berlomba-lomba untuk Ajang. nonton bareng untuk mendukung atletnya gitu. Betul. Ajang perhelatan sporty terbesar sejagat raya. Asli. Walaupun sebenarnya aku belum menemukan sih apakah ada kafe atau resto atau bar yang bikin memang nobar gitu ya. ngajak untuk nonton Bisa. Olympics. Oh ya. Bisa, nobar kan kita Detik Sore juga boleh. ada reporter yang langsung datang ke sana untuk laporan ke kita. Nanti kita juga akan menyapa reporter kita tersebut. Betul. Kalau aku sih lebih nanti tolong ingetin aku untuk nanya sama reporter kita juga apakah dapetin freebies dari Gue udah nitip, Olimpiade. gue udah nitip freebiesnya. Jadi kalau misalnya di sana Iya. ketemu ada pin-pin gitu-gitu. Enamel pin gitu iya, ya. bawa ke gua. Enamel pin itu kalau dari Paris. Kalau misalnya di sini nyebutnya bros. Oh bros ya. Jatuhnya bros ya. Iya, tua Sebenarnya sekali gitu bros bilangnya kan. bros. Ya tadi aja bahas jukebox Benar, kan. makin tua maksudnya. Ya, tapi nggak apa-apa, Dedikar. Semangat kita tetap muda untuk menyambut sore di hari Rabu yang penuh gebu ini. Betul. Bersama Eza Mahfira di sini. Dan Welcome juga ada Kak back. Edo sore hari Terima ini. kasih. Kita berdua Sudah. akan nemenin Detikers semua sampai ke jam 6 sore nanti. Akan ada banyak sekali informasi menarik tentunya. Buat kalian yang mungkin malas baca, tapi nggak boleh ya harusnya. Boleh dengerin kita, nanti kan kita bacakan informasi-informasi itu. Betul ya, walaupun mungkin sebenarnya secara bonus juga kita akan memberikan juga ya artikel-artikelnya juga ya. Karena kan pasti Iya. ini kan lihatnya juga dari website juga. Banyak ya kan? ya. Jadi kayak abis nonton kita baca lagi juga tetap. Betul, ya. betul. Menambah saripati informasi-informasi sore hari ini. Eza udah nyiapin baju merah putih belum buat upacara? Oh. 17-an? Aku sebetulnya nyiapinnya justru untuk Baju Garuda. pertanding. Wah, heboh ya. Betul. Nah, kalau aku sih lebih ke Jember Fashion. Oh, Jember Fashion Week. Jadi bukan logo Garudanya ya, Iya, tapi menjadi Garudanya. ya. Kalau aku nyiapin bajunya untuk lomba, Kak. Oh gitu, ada lombanya. Lomba-lomba 17-an Di mana?
Adalah banyak acara yang mengadakan Oh lomba-lomba gitu. itu. Dan Pernah juga ikut sebelumnya, ikut lomba kostum pernah gitu. yang masukin pensil ke Oh, botol, iya. yang kayak gitu. Pensil Ke pakai teh ya? Pakai teh, botol. Aku juga mau bercandain tadi nggak nemu. Gitu, masukin pensil ke botol abis gitu. Tapi kalau tarik tambang kan nggak mungkin repot. Tiba-tiba ada gelas di depan. It's magic. Magic. Belum pengen minum juga sih, tapi ya udah nggak apa, kita hargai usahanya ya. Buat saya kita minum dulu. Ciao. Oh, cheers dulu. Cheers harus melihat mata katanya. Kalau enggak Cheers, bakal bad luck ya. ya. Strawberry. Minuman dari Avatar. Elemen udara. Elemen udara. Iya. Kekuatan pikiran di situ kita andalkan. Ya. Kuat sekali ya. Kuat sekali Anda ketawanya. Ini tuh ketawa Bajai Bajuri enggak, ketawa Friends enggak gitu. Jadi customize. Enggak alay kok. Masih ada ya kata-kata alay itu. Gue baru ini lagi dengar kata alay. Iya sih. Kamseupai. Iya. Lebih jelek lagi. Tapi ini gak kamseupai kok Detikers. Walaupun kita bangunnya itu butuh duit banyak banget. Justru ini yang baru sekali dilakukan sama pemerintah. Menurut aku justru kalau aku merasakan ini teknologi lah ya sebutannya. Justru aku akan kamseupai banget. Karena pasti pengen ngeliat deh. Di batas Wush aja gue kayak oh ya? Wow, video. Ya nggak? Ya. Awal-awal pasti langsung ya kayak kan? FOMO buat merekam semua sudut yang ada. Apalagi kalau kita di Indonesia ini punya yang namanya terowongan bawah laut atau immersed tunnel. Dari namanya aja udah susah banget tuh buat disebut. Harus nonton dulu. Immersed tunnel. Bahasa Inggrisnya immersed tunnel ya. Iya. Ini pertama di Indonesia ya. 11 triliun loh biayanya katanya. Banyak banget. Itu kalau buat beli cimol bisa dapat berapa banyak ya? 11 triliun. Menurut aku sih yang kayak gini-gininya lebih baik resign ya. Iya. Kayak bikin cimol 11 triliun, aku sih ganti profesi ya. Tiba-tiba udah jangkutan bikin cimol. Sedih, jadi kayak ya udah kita jadiin aja terowongan bawah laut aja daripada jadi cimol juga ya. Jadi ini sebelumnya sudah disampaikan oleh Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ya, Wida Nurfaida juga. Katanya dalam rencana besarnya ini proyek ini akan dijalankan lewat kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan ya. Jadi nanti mungkin selain pembangunannya juga pada saat pengesahannya mungkin kita bisa undang juga Blackpink ya. Bisa. Kenapa harus Blackpink? Ya maksudnya kan kerjasamanya antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Bukan Kim itu ya, kan banyak banget yang Kim diidolakan di Indonesia. Oh yang nembak. Itu Kim apa namanya? Tahu yang Olimpiade. Bukan. Ini agak fusion ya beritanya. Lo nonton K-drama nggak? Enggak lagi. Aduh, enggak lagi ya, sama lagi. Ya, terus tadi Kim siapa? Kim Kardashian dari US. Ya walaupun itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan, tapi ya sorry banget kita jadi nggak banyak hafal gitu karena tipis-tipis namanya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Kim Hyun Soo, Kim Se-hyun gitu-gitu. Tapi kalau ini yang dari Korea nanti tentunya bukan mereka ya. Bukan mereka. Gitu. Nanti kita coba tanya sama Ibu Wida. Ya. Ibu Wida dari PUPR ya. Betul ya. Jadi lebih lanjut dia mengatakan juga bahwa Ditjen Bina Marga baru melakukan pekerjaan pembangunan jalan untuk zona 1 dari totalnya tuh akan ada 9 zona juga yang ada di IKN. Nah, zona 1 ini mencakup kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dan ditargetkan totalnya itu akan sepanjang 226 km jalan bisa terbang. Oh my god. Gitu, ya. Terus juga dari jumlah tersebut pihaknya juga udah membangun jalan sepanjang 83,09 km di KIPP IKN. Jadi masih harus menyelesaikan pembangunan jalan tuh sepanjang 143,78 km lagi. Ini bangun jalan tol di darat aja susah ya, apalagi di bawah laut gitu. Betul. Gue ingat satu tuh jalan tol di bawah laut, nggak tahu ini jalan tol apa enggak, tapi yang kayak dari Inggris nyebrang ke daratan Eropa itu ada jalur daratnya gitu, tapi di bawah laut ya. Pakainya apakah seperti itu atau seperti apa gitu, masih belum terbayang di kepala gue. Tapi kayaknya sih ini makin serius gitu, karena jujur ketika pertama kali pemerintah ngasih tahu bahwa kita akan bangun jalan tol di bawah laut di IKN gitu kayak
are you good? Gitu langsung kita skeptis gitu kan sebagai wartawan pasti skeptis ngapain bangun jalan tol di bawah laut gitu. Ternyata semakin kesini sepertinya makin jelas ya. Iya, karena Walaupun duitnya sebenarnya juga belum jelas sih sumbernya akan dari mana nanti. Yang pasti ini 11 triliun biayanya untuk membangun jalan tol sepanjang 143,78 kilometer ini tadi. sisanya. Ya, sisanya ya. Dan itu baru zona 1 ya Kak. Ini tuh Iya. bentar ya, berarti nih ini ada pernyataannya juga ya, aku quote ya. Kurang lebih kita masih membutuhkan anggaran sebesar 39 triliun lagi loh, nambah. Karena panjangnya itu totalnya 143,78 kilometer sehingga butuhnya tambahannya 39,68 triliun lagi gitu. Jadi banyak ya. Banyak sekali biaya untuk membangun IKN ini ya. Termasuk biaya katanya itu dalam rangka kan mau diadakan upacara bendera Hari Kemerdekaan di IKN. Bulan ini ya. Iya, sebentar lagi ini tanggal 7 berarti 10 hari lagi. Betul. Nah, kabarnya kan ada berhembus desas-desus di media sosial oleh netizen, ada yang mau nyewa Alphard banyak sekali untuk bisa dipakai di IKN nanti. Iya. Padahal kalau diketahui kan Alphard ini nggak ada yang listrik kan? Gak ada semuanya ya. Iya. Tapi bukannya ada solar juga ya? Solar tapi kan tidaklah ke bahan bakar ramah lingkungan gitu. Iya sih, kan harus listrik kalau di IKN. Betul. Sehingga kalau dipakai di IKN Alphard nggak bisa dong harusnya. Tapi ada kabar tersebut sampai akhirnya Istana juga buka suara Detikers, Menteri Sekretaris Negara Pratikno angkat bicara soal kabar yang mengenai biaya sewa mobil Alphard ini di IKN nanti yang katanya tembus 25 juta per hari jelang hari ulang tahun Republik Indonesia. 25 juta asli per hari. Ngapain sebulan disewa ya, kan cuma buat hari ulang tahun gitu. Wow. 25 juta just so expensive. Kayak 25 menurut aku juta, sih itu setara dengan DP Agya. Apal ya? Iya. Ya kurang lebih segitulah ya mungkin Iya. 25 juta kemahalan gak sih sehari Alphard? Fasilitasnya apa aja tuh? Mungkin di dalam, dipijetin, sama di kamar emang ada kamarnya. Muat tuh kasur di dalam Alphard. 25 juta kalau kaya banget nih, apakah masih tetap ingin? Iya lagi, mendingan DP Ferrari gak sih? Iya kan. Walaupun gak cukup sih. Nah bener, karena aku juga sempat lihat juga ada sewa ya? Ada sewa mobil-mobil dan motor mewah juga ya, motor sport, mobil sport gitu juga ya. Di Bali itu harga sewanya tuh ada yang nge-spill lah gitu. Jadi kurang lebih untuk si Lamborghini start from 15 juta per 6 atau 8 jam gitu ya. Tapi gak 24 jam full gitu. Nah abis gitu kayak motor yang kayak dador Harley gitu. Dador. Lebih mahal lagi? Enggak, itu tuh around sekitar 10 jutaan start from. Ya. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan buat pemerintah ya, daripada Alphard mungkin yang lebih murah lagi. Ini ada nih yang Ferrari, Lamborghini sama Harley. Moge ya. Ya, kemarin kan Pak Jokowi udah pakai Moge tuh di IKN. Mungkin bisa pakai yang ini juga. Tapi anyway yang disampaikan sama Pak Pratik gitu ya, kalimatnya seperti ini. Jadi untuk upacara ini kan kapasitas IKN, infrastruktur di IKN sendiri sangat terbatas. Dan juga jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN itu terbatas. Tol belum sepenuhnya jadi, bandara di IKN belum jadi. Ini tol dan bandara juga diperkirakan jadinya di akhir Agustus, awal September. Jadi untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu sama prasarana transportasi. Kemudian Pak Pratik mengatakan tantangan yang dihadapi bukan hanya jumlah mobil tapi infrastruktur yang terbatas. Makanya pemerintah akan memanfaatkan bus untuk fasilitas transportasi. Terkait dengan harga sewa mobil yang tembus 25 juta ini, Pak Pratik menyebut itu merupakan pasar lokal. Dia bilang pemerintah akan menggunakan bus. Jadi katanya sih sepertinya dari kalimat yang disampaikan Pak Pratik bukan Alphard yang dipakai oleh pemerintah tapi bus ya. Mari kita lihat saja nanti. Jadi mungkin itu UMKM aja yang menyewakan
Jadi bukan dipakai ya, Bukan tapi dipakai, ada list harga yang menawarkan segitu ada tapi yang tidak dipakai, katanya menawarkan. pakainya bus. Gitu. Jadi kalau pemerintah mah pakai bis aja. Ya kurang lebih 11-12 pada saat kita SMP ke Dufan. Karya wisata ya. Ya udah, ini udah ada yang ready dari tadi. Sorry banget kita delay sedikit ya. Ada Brigadir Putri Cikita yang akan menyampaikan kondisi jalanan di Jakarta sore ini. Selamat sore Brigadir Putri. Halo, selamat sore. Aduh, takut banget itu di tengah jalan dia. Selamat sore, Esa dan Edo. Brigadir Putri hati-hati, itu di Apakah tengah itu di jalan tengah apa jalan? gimana? Enggak dong, di pinggir jalan. Di persimpangan ya. Yo, selamat sore Detikers, bersama saya Brigadir Putri Cikita melaporkan situasi arus lalu lintas yang langsung kami pantau dari Cawang Kompor, Jakarta Timur. Kondisi arus lalu lintas pada jam pulang perkantoran sore ini memang terpantau sudah cukup ramai, didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Dan hal ini terjadi dari arah PGC Cililitan yang akan belok kanan ke arah Halim, lalu lintas sedikit mengalami antrian kendaraan menjelang traffic light, imbas dari terus meningkatnya jumlah volume kendaraan di jam pulang perkantoran sore ini. Begitupun untuk arus lalu lintas kendaraan yang akan lurus ke arah Kampung Melayu juga terpantau ramai, cenderung tersendat menjelang traffic light. Selepasnya masih terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Harap para pengendara untuk tetap konsentrasi saat berkendara. Sementara arus lalu lintas yang akan belok ke kiri ke arah MT Haryono dan Pancoran masih mengalir lancar. Namun Detikers jangan lupa di kawasan ini Anda memasuki pembatasan lalu lintas ganjil genap, harap untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Kami himbau bagi pengendara roda 2 agar selalu menyiapkan jas hujan yang bukan berjenis ponco, mengingat memang cuaca yang tidak menentu dan tentunya tidak parkir di sembarang tempat saat akan berteduh. Dan untuk pengendara roda 4 agar memeriksa kembali karet wiper Anda dalam keadaan berfungsi dengan baik, mengingat intensitas curah hujan yang cukup tinggi khususnya di wilayah DKI Jakarta. Dan untuk Detikers yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 1500669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Putri Cikita melaporkan, kembali ke rekan-rekan di studio. Terima kasih. Air Selasih di Cawan Berduri. Cakep. Terima kasih Brigadir Cakep. Putri. Terima kasih banyak Brigadir Putri. Terima kasih. Salam presisi. Salam presisi, selamat bertugas kembali. Bye. Nah, itu tadi dia ternyata cukup ini ya. Cukup padat. Padat tapi ramai tapi enggak macet yang ekstrim Iya, banget. masih gitu. cukup lancar tadi, ada banyak Karena mobil yang masih lalu lalang. Pertengahan minggu kali ya. Jadi Iya. orang tuh kayak Jam segini sih baru PNS kayaknya yang pulang. enggak dong. Apa? Itu udah mau cari dinner. Even worse. Iya, no, I didn't say it. It's a bad thing, ya kan? Karena Alright. kan kalau makan malam tuh nggak boleh terlalu malam, ya nggak kak? Betul, Ya nanti kan? takutnya mah kan. Mah Soalnya atau kerjanya udah dari begat. pagi kan, dari sebelum kita. Tuh, jadi jam-jam segini tuh, ini jam berapa sih? Baru jam 4. Salah. Akhirnya Ya udah deh kalau gitu. Daripada kita melantur lebih jauh dan lebih dalam lagi, kita langsung menuju ke segmen berikutnya aja Detikers. Kali ini kita akan masuk ke segmen Market Review. Mari. Ini udah gak ada sentimen dulu yuk. Yuk. Videonya diputar.
lagi di Tralala. Lili, kok tangan gua gini sih metal? Apa jadi X-Men? Iya. Ini lebih ke arah apa sih Sailor Moon ya? Oh, Sailor Gini Moon nggak sih? gitu. Oh Sailor gitu. Apa, Gue Baby nggak Metal? nonton. Gua nggak Baby nonton. metal, baby metal. Oh, Baby Metal kayak gini. Kita hari ini berjumpa lagi. Berjumpa lagi. Seperti yang kita udah janjikan tadi Detikers. Hari ini tentunya di mendekati jam 4 kita akan masuk ke segmen market review. Dan tentunya sudah ada our very lovely guest di sini. Ada Mbak Sheryl Tanuwijaya dari Halo, Investasiku. selamat Welcome sore. back. Selamat Selamat. jumpa kembali. Oke. Mbak Sheryl tadi makan siangnya apa? Apa ya? Bahkan aku lupa. Iya, ya Waduh, ampun. padahal Dia masih belum kenyang. makan lagi. Sudah. Ah, udah udah. makan sih. Oh, Aduh, enak Mie lagi. instan? mie kangkung. Oh, nah, Beneran aku mie? punya pertanyaan. Kenapa orang Betawi menyebutnya mie kangkung, sementara itu di apa? belahan dunia lain nyebutnya lomi? Kan kalau mie kangkung tuh pakai kangkung beneran. Kalau lomi kan mie-nya digoreng. Kembali lagi di Rudy Koi Rudy. Tereretetet, ginuk-ginuk bukan? Oke, nanti mungkin kita akan cari tahu itu di segmen yang lain Iya, ya. tapi memang kalau antar Mie daerah kangkung tuh beda-beda sih ya. Ada lomi, ada Iya, mie kangkung, kangkung, ada mie nyemek gitu. Banyak macam-macam lah. Hmm. Seperti macam-macam saham yang akan kita bahas sore ini. Mbak Nah. Sheryl, hari ini IHSG kembali meroket. Ini kita kayak nggak berasa 2 hari lalu tuh adalah hari kekelaman gitu Mbak Sheryl. Iya. Ngelihat IHSG dalam 2 hari terakhir ini, kemarin dan hari ini gitu. Padahal sebelumnya kita kan terjun bebas banget gitu. Iya. Tapi ini reboundnya terus-terusan Mbak Sheryl. What happens? Oke. Nah, 2 menit menjelang closing nih, teman-teman, detik sore. Nah, kita lihat di bursa global semalam dari Amerika dan Eropa ini kompak nih di zona hijau ya. Kalau dari benua biru tersebut sentimennya lumayan banyak. Dimana kalau di Amerika itu kinerja keuangan kan masih terus rilis ya, kinerja kuartal 2 ya. Dimana emiten-emiten big caps yang tersisa melaporkan kinerja yang lebih baik daripada perkiraan. Misalnya emitennya seperti Caterpillar, Uber, Disney ya yang dari media juga. Nah, lalu juga dari rilis data ekonomi yaitu neraca perdagangan Amerika periode Juni defisitnya hanya sebesar 73,1 miliar US dollar saja ya. Ini posisinya membaik daripada bulan sebelumnya yang didukung oleh peningkatan ekspor barang yang menyeimbangi sedikit turunnya ekspor jasa seperti itu. Lalu juga yang menjadi highlight, ini ada perkembangan yang sangat progresif dari politik di Amerika Serikat ya. Boleh Wakil tebak? Kamala Harris. Iya. Sudah meng-announce ya Ya. partnernya soon to be. Si Mister siapa itu? Tim Tom Waltz. Tim Waltz Ya. ya. Tim Kayak Waltz nama ice cream. dansa dong. Oh, Waltz. Dansa? Iya gak sih? Waltz? Enggak, itu tembok mungkin. Iya. oh. Emang ada dansa? Ada tahu. Enggak tahu aku. Tari waltz tuh. Kalau Ada aku bentuk tarian mikirnya diciptakan selama era musik klasik. Oh, jadul tetap ya referensinya. iya ketahuan nih generasinya. Iya. Oke. It's okay, baiklah. Gitu. Iya. Jadi dia sudah announce wakilnya. Padahal Iya. belum di announce sama Demokrat ya bahwa oke, kami akan memilih Kamala Harris gitu, tapi dia announce duluan. Tapi dari pekan lalu ini memang sudah ada clue-nya yang diberikan sama si Miss Kamala Harris ini. Beliau memberikan clue bahwa akan bersanding dengan calon wakil presiden dari masyarakat kulit putih ya, karena mereka kan dari ras yang berbeda ya, jadi supaya lebih global bisa merangkul semua suku di Amerika seperti itu. Lalu Mr. Waltz ini juga dari masyarakat yang pro kelas menengah, kebijakan-kebijakannya lebih ditujukan pada pemangkasan pajak, penurunan pajak di kelas menengah. Lalu kalau secara personality, konon Mr. Waltz ini dipandang sebagai pribadi yang sederhana.
Seperti itu. Jadi kalau di mantan ini ya, mantan US Army. Nah, ya, betul kan, 24 tahun menjadi tentara. Bukan tentara ya, tentara. Kemudian sempat menjadi guru. Guru juga. Apa bingung apa? Oh, guru. Teacher. Kalau Adele bilangnya teacher ya. Iya. Lalu dari survei juga yang dilakukan oleh University of Massachusetts pada tanggal 5 Agustus kemarin, karena kan rumornya sudah beredar ya kalau Mr. Walz yang akan mendampingi Ibu Kamala Harris ya. Jadi votingnya tuh sudah unggul, semakin kuat nih suaranya Kamala Harris sebesar 46% terhadap Donald Trump yang hanya 43%. Dan lagi-lagi keunggulan Kamala Harris ini jauh lebih baik dibandingkan saat Biden versus Trump kemarin di awal tahun surveinya. Donald Trump belum ngumumin wakil ya Mbak ya? Belum. Mau. Masih daftar. Mau. Kalau beliau bersedia, saya mah kalau negara memilih mau buat apa ya? Iya. Wakil apa buat, kalau boleh tahu? Karena nggak mungkin wakil presiden dong. Iya, nggak bilang wakil presiden. Wakil asisten yang bawain MacBooknya dia boleh. Yang menghalau barangkali nanti ada gangguan lagi pada saat speech. Bisa. Kok kayak Mayor Teddy. Oh iya. Kayaknya agak harus ada apa tuh namanya pelatihan militer gak sih kalau mau kayak gitu? Bisa kan sekarang bisa singkat-singkat, karir politik juga bisa singkat-singkat. Waduh, cari tutorialnya gitu ya di YouTube ya. ada nanti. Ya. Cara menjadi politician 101. Wih. Bilang ke ini aja, ketik ke ChatGPT pasti langsung kasih tahu. Ada cara-caranya tuh. Tapi ini sentimennya positif nggak Mbak buat market? Tadi kan kalau Mbak Sheryl bilang untuk kelas menengah nih suka nih dengan pemilihan Tim Walz sebagai wakilnya Kamala. Tapi kalau dari market secara keseluruhan seperti apa reaksinya, responsnya? Responsnya positif ya dari Amerika sendiri maupun dari negara sekitar seperti dari Eropa dan Asia. Karena kan sudah ada perkembangan. Kita tahu pemilunya sudah semakin dekat tanggal 5 November nanti, dan ini udah ada progres yang berarti dari perkembangan politik di Amerika. Jadi teka-tekinya nih perlahan mulai terungkap lah kejelasannya. Tinggal kita lihat siapa yang menang ya. Nah, kalau dari sore hari ini, pagi sampai sore hari ini, dari Asia juga ada rilis data dari China ya. Tapi dari China ini beritanya yaitu surplus neraca perdagangannya itu berada di level 84,65 miliar US dollar ya. Ini ekspansif ya, semakin meningkat nih dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 80,22 miliar US dollar gitu di tahun sebelumnya. Meskipun yang perlu di-highlight neraca perdagangan ini di bawah ekspektasi pasar ya. Jadi kita cermati, kita rinci, ternyata ekspor hanya tumbuh 7% secara year on year. Ini jauh di bawah ekspektasi pasar di 9,7%. Tapi di sisi lain impornya menguat signifikan, yaitu 7,2% dibandingkan sebelumnya 2,3% gitu. Lalu dari dalam negeri kita juga hari ini ada sentimen positif. Chedef. Yes, itu dia. Jadi kayak Eza. Boleh dilanjutkan? Chedef. Chedefnya naik katanya. Betul. Cadangan devisa kita untuk periode Juli ini naik ya ke 145,4 miliar US dollar untuk periode Juli. Naik 3,71% ya. Dan pencapaian ini bagus ya, disokong oleh penerbitan sukuk global pemerintah dan juga peningkatan penerimaan pajak dan jasa seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kalau suatu negara memiliki cadangan devisa yang kuat, semakin meningkat, sehingga diharapkan nilai tukarnya juga akan lebih kuat, lebih stabil. Ada sih kagetnya dikit. Nilai tukarnya yang semakin kuat, ini juga terimplikasi ya, berpengaruh juga sama pasar modalnya seperti itu. Iya benar. Hari ini
rupiah menguat cukup kencang loh. 0,8% udah 16.000 lagi nih kita. 16.030. Betul. Boleh kita tutup market hari ini? Sudah lewat 7 menit. Jam Saking 4 serunya. lewat 7 menit. Jadi kita tutup aja langsung hari ini market IHSG ditutup di level 7.212, naik 82 poin atau 1,16%. Wow. 7.200 ini naik 200 poin dalam 2 hari, bisa dibilang gitu ya Mbak ya. Karena Betul. di waktu hari Senin itu udah Turunnya 7.000 nih kita. Hampir 400 poin ya. Yes. Ini benar sekali. Kita harus percaya sama Mbak Syahril. Kalau ketika merah-merah IHSG justru disitulah peluang kita untuk beli. Serok semuanya. Karena kalau kita belinya murah, nanti dia akan naik dalam waktu cepat. Langsung kaya raya. Itu Tergantung belinya berapa. iya betul sekali. Kalau belinya 1 lot. Harap kaya raya. Iya sedikit demi sedikit ya. Iya. Harus proses. 1 lot tuh 100 lembar saham lumayan juga sih itu. Iya. Tapi ya boleh lah dicicil tuh Tikers. Gimana ini Mbak Syahril dengan 7.212, mungkinkah IHSG akan rally dalam 3 hari berturut-turut terus memuncaki klasemen sementara? Oke, memang 2 hari ini rebound ya teman-teman, 1%, tapi memang masih belum menutup pelemahan di hari Senin kemarin yang sampai 3,4%, yang semuanya waktu itu panik ya. Jadi kita bisa menjadikan ini pelajaran ya teman-teman. Dan kalau IHSG-nya, bahkan kalau misalnya nantinya ada trading halt, jangan panik, itu waktunya serok yang banyak. Belanja lah kalian semuanya. Jajan Gitu. ya. Jajan. Habiskan uang kalian. Habiskan. Daripada uangnya habis sama belanja kan? Iya, habiskan uang untuk berinvestasi. Iya, yang penting udah ada uang dinginnya, nggak pakai pinjol, nggak pakai uang Jangan panas. amit-amit, coy. Jangan mentang-mentang masih tanggal segini ya kan. Jadi gak dipikirin nanti sampai akhir bulan bagaimana. Yang penting harus investasi katanya Mbak Zerio gitu. Bener, itu kita lagi ceramain diri sendiri ya Detikers ya. Bukan kalian, tapi kalau kalian juga merasa gak apa-apa, kita sama, tos dulu dong. And then what, Itulah. Mas Syahril? Oke, nah kalau nanti malam sentimennya sih lumayan sepi, nggak ada rilis data ekonomi yang signifikan dari Amerika. Ya. Lagi-lagi aku nggak nyangka itu timingnya ada di situ. Sama. Sama. Lebih ke Kaget aneh ya. juga. Nanti malam hanya ada rilis data cadangan minyak Amerika mingguan, dan besok dari dalam negeri ada indeks keyakinan konsumen Indonesia periode Juli yang diperkirakan masih ekspansif. Semoga datanya bagus sehingga bisa semakin membooster IHSG menguat. Kalau kita lihat sih besok masih ada peluang ya IHSG menguat. Masih ada peluang? Iya dong. Targetnya bisa ke 7.270 dan level supportnya di 7.200. Kenapa besok IHSG-nya menguat? Karena kita lihat di hari ini sektor yang menopang penguatan IHSG merupakan sektor industrial, transportasi, dan energi ya. Karena ini kita lihat harga komoditas juga rebound. Komoditas kemarin juga sempat terpukul saat ada aksi sell off. Nggak hanya bursa saham jadinya, bursa komoditas ini juga ikut terpukul ya. Nah, jadi Indonesia kan juga biasanya terimbas sentimen positif saat harga komoditas itu menguat, baik komoditas energi maupun komoditas bahan baku ya. Jadi kita lihat di besok masih bisa kita cermati dari sektor-sektor tersebut, seperti itu. Nah itu udah dicatat belum Detikers? Nanti kalau belum lupa gitu ya apa yang dibilang Mbak Syahril tadi, itu nanti bisa dicek lagi VOD-nya, ada videonya nanti setelah Detik Sore berakhir. Dicek di 20 detik atau di detik.com, di search aja. Nah itu dia ya, biar merefresh lagi. Tadi kira-kira apa aja yang udah disampaikan sama Mbak Syahril juga ya. Betul, pasti banyak harus kita jawabannya. esok hari karena masih ada Kamis Jumat. Betul sekali. Setengah jalan. Kalau market masih akan ada Kamis Jumat, tapi kalau besok kita libur. Iya, perlu diingati. Libur kita. Iya, kita semua
menuju IKN. bukan. Oh enggak. Kita ada agenda besar di JCC sana, Mbak. Oh iya, benar. Iya kan? Ada Eza juga kan? Aku hadir di hari Jumat. Nah, Acara itu apa dia. tuh? Di-spill dong. Siapa tahu bisa pada dateng. Namanya Boleh nggak? Like Festival, Mbak Betul. Sheryl. Like Jadi di Festival. JCC itu ada acara Like Festival. Itu adalah lingkungan, iklim, kehutanan dan juga energi terbarukan. Jadi di festival itu tuh disampaikan apa saja pencapaian sudah dilakukan sama pemerintah dalam menjaga iklim, lingkungan, kehutanan dan juga energi gitulah kira-kira Keren. sejauh ini. Keren. Mbak Sheryl datang dong, ada Tulus di situ juga Betul. nanti. Boleh, Ada boleh, Liodra, ada Malik juga. Siap. Ditunggu ya. Jadi sebetulnya bukan Boleh. libur ya, tapi pindah Pindah kerja. Makanya aku Betul kaget sekali. libur Tidak ada libur buat kita. Anyway, terima kasih Mbak Sheryl. Thank you. Terima kasih banyak Mbak Thank you Sheryl. juga Mbak. Kita ketemu lagi next week berarti ya. Yes. Ya, karena ini hari terakhirnya di pekan ini. Nanti ketemu Oke. lagi next week sama Mbak Sheryl. Berarti beneran Mbak Sheryl yang libur. Betul. Iya kan? Jadi- Enggak. Tapi enggak, beliau juga tetap masuk dong. Masuk. Acara ini yang libur. Acara ini yang libur dulu. Baiklah, kita Yes. break dulu Detikers. Habis ini kita ada editorial review, kita akan bahas yang lebih kontroversial lagi. Apa Eza? Wow, mau yang mana nih? Banyak soalnya sebenarnya. Yang ya. editorial review kita akan bahas soal itu loh kontrasepsi yang jadi polemik sejauh jadi ini. kontroversial karena membahas soal kontrasepsi. Sepsi. Ya, takut Ya, deg-degan. jangan salah kon ya, kontrasepsi. Makanya kita harus konsentrasi Betul memberitakan sekali. ini untuk Detikers juga setelah ini ya. Makanya konco-koncoku, mari kita break dulu. Sesaat lagi kita hadir lagi, tentunya cuma di Detik Sore. Gak Gak cuma cuma hore-hore. Yes, kita kembali lagi tentunya di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gak perlu lagi nih. Lepaskan. Ini pensiun. Pensiun untuk Atau sementara kita waktu. bawa buat acara besok. Oh bisa juga, biar lebih rame lagi ya. Walaupun besok juga udah rame pasti. Tapi ini juga rame, Za. Ya. Kita tadi udah bilang kan kalau ada polemik baru di masyarakat tentang aturan yang baru saja dikeluarkan Yes. terkait penggunaan alat kontrasepsi. Untuk remaja yang mostly sebenarnya ya remaja tuh adalah pelajar sekolah lah ya. Ya pelajar sekolah dong. Tapi ada juga remaja yang sudah menikah kan? Nah, aku tuh nggak tahu ya. Kebetulan ibuku tuh pekerjaannya adalah kepala sekolah. Really? Iya. SD, ibuku SMP, tuh. SMA? SMP. Ya, jadi juga. Ini enggak suka marah-marah enggak? Nah, kebetulan ibu aku tuh perannya tuh sebagai ibu peri ya. Jadi sempet juga yang aku bukan menggunakan kata membela ya, tapi memperjuangkan yang anak didiknya yang menikah di usia remaja dan kemudian hamil tapi tetap ingin ikut ujian nasional karena sempat juga jadi kontroversi karena ketika sudah menikah apalagi juga kondisinya adalah hamil itu tidak boleh ikutan ujian nasional. Iya. Dan tidak boleh melanjutkan sekolah di situ gitu. Nah, Aku nggak itulah tahu yang sih. jadi salah satu juga upaya mitigasi nggak sih? Apakah itu jadi salah satu Pencegahan upaya ya. mitigasi supaya tidak terjadi hal-hal demikian dengan aturan penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah ini? Mari kita langsung diskusi bareng-bareng dengan orang yang tentu tidak asing lagi untuk kita semua. Ada Mas Uyung di sini dari Detik Health. Halo, selamat sore. Selamat sore. Itu baru sound effect Tepat Ibu ya, Peri. Ibu Peri. Tapi Mas Uyung kan bukan ibu peri. Bapak Peri. Bapak Peri sekali lagi dong. Mukanya bersinar. Itu dia. Enggak muncul bintang-bintang. Nanti lama-lama kita setelah ada sound effect juga nanti kita akan ada Iya, filter VOD-nya nanti diedit ya. Tolong editor ya, diedit ya. kayak podcast itu. Gimana Mas Uyung? Apanya nih? Apanya nih? Do you think it's a controversial regulation atau Ya, tidak? faktanya kontroversial. Maksudnya muncul pro dan kontra ya berarti itu kontroversial kayak gitu. Walaupun sebenarnya ya ini sejak zaman dulu kan. Maksudnya sejak zaman dulu juga itu tuh isu yang sensitif dan kayak nggak pernah ketemu ujungnya gitu loh. Tahu nggak sih? Maksudnya
ya sampai kapanpun akan selalu ada pro dan kontra, ada banyak sudut pandang yang berbeda yang kayaknya susah banget untuk diketemukan kayak gitu, untuk temuin gitu. Iya ya, dicari jalan tengahnya karena akan selalu ada gitu ya pro dan kontra di case ini. Cuman mungkin kalau di aturan ini kenapa mencuat lagi kontroversinya karena spesifik ini munculnya di aturan yang spesifik ditujukan untuk usia remaja dan sekolah kayak gitu kan. Nah, sementara di aturan yang sebelumnya nggak yang eksplisit seperti itu, walaupun ya sebenarnya akses alat kontrasepsi untuk usia berapapun sebenarnya bukan masalah usia atau status menikah tidak menikahnya sih. Sebenarnya kan yang dibutuhkan adalah ketika aktif secara seksual ya. Maksudnya nggak melihat berapa usianya. Sehingga kalau misalnya memang aktif secara seksual dan kemudian berisiko untuk mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, ya dia butuh kontrasepsi. Fungsinya kan itu kayak gitu sebenarnya. Cuman kalau ketika itu dimunculkan di bagian yang spesifik ditujukan untuk usia sekolah dan remaja kayak gitu, ya mengesankan bahwa itu mengendorse perilaku seks di bawah umur kayak gitu, itu kan kasarannya kayak gitu. Walaupun sebenarnya pemberiannya itu memang diberikan kepada remaja yang sudah menikah ya. Gitu. Enggak dibilang gitu sih. Dalam aturannya bukannya gitu ya, Mas? Ya kan bilangnya cuma gini doang. Ini mana sih? Nggak ada tulisannya udah menikah kayak gitu kan. Sementara kalau misalnya udah menikah kan sudah ada di aturan yang sebelumnya, di pasal sebelumnya kan yang untuk untuk sebelum hamil, masa kehamilan dan setelah persalinan itu kan ada sendiri kan. Nah, kenapa nggak masuk situ aja kalau misalnya memang untuk yang menikah gitu. Nah, itu maksudnya kalau misalnya yang sebelumnya seperti itu gitu. Jadi walaupun usianya masih remaja ya berarti ikut yang sebelum melahirkan, selama kehamilan kayak gitu. Kan bisa masuk situ kalau misalnya memang memang ditujukannya untuk remaja yang sudah menikah kan masuk situ. Jadi kayak itu sebenarnya cuma penjelasan untuk meredakan kegaduhan aja sih kalau menurut saya ya, saya sih seperti itu. Ya memang ya, karena memang ini dianggap ada penjelasan lain sebenarnya. Karena itu bagian edukasi seksual, sex education itu pendidikan seksual kayak gitu, kesehatan reproduksi. Ada penjelasan lain bahwa itu tuh penyediaan alat kontrasepsi itu bukan untuk digunakan tapi sebagai alat peraga. Jadi bagian dari pendidikan seksual. Jadi mengenalkan bahwa kontrasepsi itu gini fungsinya ini. Nah, itu juga bisa juga diartikan seperti itu. Cuman memang belum ada penjelasannya. Ini kan nanti akan ada turunannya lagi kan biasanya. Ada peraturan Menteri Kesehatan atau apa kayak gitu yang lebih detail mungkin akan mengatur itu. Nah, selama itu belum ada ya memang kita menebak-nebak ini maksudnya apa, kenapa kok dimasukkan di sini kayak gitu kan orang. Walaupun nggak bisa menutup mata juga, nyatanya memang ada juga remaja yang aktif secara seksual di usia yang ya buat orang kebanyakan mungkin nggak kebayang, ya ampun umur segitu kok sudah aktif kayak gitu. Ya nyatanya ada. Jadi kayak seolah-olah kalau misalnya disediakan alat kontrasepsi akan mendorong mereka untuk berhubungan seksual gitu misalnya. Faktanya ketika nggak ada kondom, nggak ada alat kontrasepsi kayak gitu, ya hubungan seksual itu terjadi dan nyatanya juga ada yang hamil di luar nikah kan. Itu. Background dan objektif aturan ini sendiri apa sih Mas yang dituju sama pemerintah? Ya sesuai dengan namanya kontrasepsi kontra konsepsi itu kan pembuahan gitu. Ya mencegah terjadinya pembuahan, intinya sesimpel itu sih sebenarnya. Ada background khusus kah Pak sampai akhirnya dibuat aturan yang spesifik untuk anak sekolah, usia sekolah dan remaja gitu? Karena ya mestinya ada kebutuhan ya, maksudnya usia tadi aku nyatet sih ada usia sebenarnya pernikahan di usia dini itu turun. Tapi itu turun sebenarnya. Dibandingkan 10 tahun yang lalu kayak gitu turun. Cuman kalau untuk yang aktif secara seksual itu nggak bisa dibilang kecil juga karena data terakhir yang dipakai itu dari survei demografi dan kesehatan Indonesia 2017 itu berapa sih tadi? Sekitar 3,6%
usia 15 sampai 19 tahun itu sudah berhubungan seks, itu yang laki-laki. Terus kemudian yang perempuan 0,9% itu pernah berhubungan seks di usia 15 sampai 19 tahun itu. Atau Jadi aturan memang ini justru diciptakan untuk memitigasi kemungkinan di masa depan yang sepertinya angka tersebut akan semakin meningkat, mengingat saat ini banyak sekali pengaruh-pengaruh gitu ya yang membuat orang sepertinya akan semakin meningkatkan angka tersebut gitu, Mas. Let's say media sosial, internet, informasi dan teknologi gitu-gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan mestinya ya. Yang pertama pendidikan seksual itu tadi yang menanamkan pemahaman bahwa setiap yang kamu lakukan itu membawa konsekuensi tertentu. Harapannya menumbuhkan kesadaran supaya ya udah ditunda dulu, jangan aktif dulu kayak gitu. Idealnya kan seperti itu yang diharapkan. Cuman kan nggak semuanya ideal ya, maksudnya ada yang susah diatur segala macam kayak gitu. Pendampingan dari keluarga kurang atau gimana kayak gitu, akhirnya tetap melakukan kayak gitu. Nah, untuk yang kemudian tidak bisa diatur segala macam itu, proteksi berikutnya ya udah mau diapain lagi, yang bisa dilakukan adalah mencegah supaya tidak bobol, ibaratnya seperti itu. Karena kalau misalnya nanti udah bobol, dampak berikutnya adalah itu tadi, aborsi yang tidak aman segala macam kayak gitu, itu juga diperhitungkan. Oke. Nah, kita akan menyapa dulu ya Kak Edo ya, karena juga saat ini kita juga sudah terhubung dengan Kabiro Humas Kemenkes. Ada Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi. Ibu Nadia, selamat sore. Sore Bu Nat. Selamat sore Bu Nadia. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Terima kasih sudah bergabung. Kita mau nyambung obrolan yang sudah terjadi dalam beberapa menit sebelumnya nih Bu Nadia. Tadi kita nanya ke Mas Uyung soal background apa yang membuat pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan ini gitu Bu. Apa sih yang berbeda dengan aturan ini, aturan sebelumnya dan seperti apa background yang dilihat sama pemerintah sehingga akhirnya mengeluarkan aturan ini Bu Nadia? Iya. Yang pasti bahwa kita kalau bicara kembali lagi ya mengenai undang-undang kesehatan yang saat ini tentunya Undang-Undang 17 tahun 2023 itu menggabungkan ya hampir kurang lebih 10 atau 11 peraturan ya, merevisi karena ada yang memang sudah sangat tua dari tahun 1959. Nah, selain itu kita tahu bahwa kemarin baru saja keluar ya PP-nya, yaitu PP 28 tahun 2024 ini, di mana PP ini juga lebih komprehensif karena kita tahu kalau di undang-undang itu hampir 300 pasal, di sini hampir 1.700 lebih pasal yang kita susun ya. Nah, kalau kita lihat memang ada perubahan sedikit nih Mas Edo. Jadi kita lebih komprehensif. Jadi kalau dulu contohnya yang mungkin sekarang jadi polemik ya atau menjadi diskusi hangat mengenai pelayanan kesehatan reproduksi. Kalau dulu pelayanan kesehatan reproduksi itu kita memberikan tidak berdasarkan kelompok usia ya. Jadi pelayanan kesehatan reproduksi terdiri dari apa saja, misalnya pemberian pelayanan edukasi, konseling, pengenalan tentang organ reproduksi ya, kemudian pemberian deteksi dini ataupun screening kesehatan. Nah, itu yang artinya pada saat PP ini dilahirkan yang merupakan turunan undang-undang, kita sudah mulai membagi pelayanan itu berdasarkan kebutuhan sesuai dengan siklus kehidupan. Jadi kalau kita berbicara mengenai sesuai dengan siklus kehidupan, maka di kesehatan reproduksi pada anak usia remaja atau anak usia sekolah itu apa saja yang kita berikan. Jadi ini yang membedakan, lebih komprehensif, lebih terintegratif dan tentunya lebih menyesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan siklus kehidupannya. Oke, baik Bu Nadia. Kalau ya PP ini kan juga banyak mengatur hal yang lain sebenarnya, tapi kita mau bahas lebih khusus soal kontrasepsi ini Bu Nadia. Mekanisme pemberiannya sendiri nanti akan seperti apa Bu untuk penggunaan alat kontrasepsi ini yang ditujukan untuk anak usia sekolah dan remaja? Apa aja jenis kontrasepsi yang akan diberikan? Iya, jadi kita tegaskan dulu ya Mas bahwa satu
pada pasal 103 PP 28 tahun 2024 ini dia terdiri dari 5 ayat ya. Yang kita tahu sebelumnya itu ada menjelaskan tentang pelayanan kesehatan reproduksi, dan pelayanan kesehatan reproduksi itu terbagi tadi saya sampaikan berdasarkan siklus kehidupan ya. Jadi pada usia dewasa muda, kemudian kalau kita lihat juga ada pada usia kalau ini kita menyebutnya pada usia remaja, kemudian pada lansia itu juga ada pembedaannya. Nah, tentunya kalau kita lihat pasal 103 yang kemudian menjadi berbagai macam diskusi itu terdiri dari 4 ayat. Jadi kalau kita berbicara mengenai 4 ayat tersebut itu tentunya tidak bisa dipisahkan dari ayat 1 sampai dengan ayat keempatnya. Nah, ayat ini sudah jelas bahwa pelayanan kesehatan reproduksi pada usia remaja atau anak sekolah itu terdiri dari beberapa kegiatan. Jadi kita tahu ya bahwa upaya untuk kesehatan reproduksi itu kan meliputi siklus usia. Nah, pada remaja kan tentunya berbeda ya Mas dibandingkan pada orang yang sudah dewasa. Misalnya kita tahu pada remaja itu misalnya dia sudah atau baru saja menstruasi ya, sehingga tentunya kalau kita berbicara mengenai hal tersebut dia baru menyadari oh ada yang berubah dari organ fisik kita. Dan itu belum tentu semua orang tua itu bisa menjelaskan kondisi tersebut. Nah, oleh karena itu, makanya kalau kita lihat bahwa upaya kesehatan reproduksi tadi, kalau kita lihat lagi di pasal 100, itu mengatakan ada beberapa hal ya, namanya kesehatan reproduksi itu adalah mulai dari upaya kesehatan sistem reproduksi, pelayanan pengaturan kehamilan, kemudian pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan, dan upaya kesehatan seksual. Nah, kalau kita lihat upaya kesehatan sistem reproduksi itu ada 5, sesuai tadi saya sampaikan bayi, balita, anak prasekolah. Kemudian ada usia sekolah dan remaja, ada usia dewasa, ada calon pengantin, dan ada lanjut usia. Nah, pasal 103 itu sudah jelas ya bahwa upaya kesehatan reproduksi pada usia sekolah dan remaja itu terdiri dari komunikasi, informasi, edukasi, dan pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, kita tahu bahwa kenapa kemudian kita berbicara mengenai penyediaan alat kontrasepsi yang ada pada pasal 103 ayat 4 itu karena kemudian dibaca hanya seperti terpisahkan dari ayat-ayat lainnya. Padahal kita tahu bahwa untuk pelayanan kesehatan reproduksi pada usia sekolah atau remaja itu mulai dari pengenalan sistem organ, menjaga organ reproduksi, apa bahaya perilaku seksual, melindungi diri, dan mampu menolak hubungan atau ajakan hubungan seksual ya. Nah, sampai kemudian deteksi dini, kemudian pengobatan dan penyediaan alat kontrasepsi. Nah, kenapa kemudian kita sebutkan sebagai di sini penyediaan alat kontrasepsi? Karena ternyata pada usia remaja kalau kita lihat perkawinan dini itu kan masih terjadi ya, Mas. Nah, Mbak. Jadi untuk supaya mereka yang pada usia remaja sudah terikat dalam suatu lembaga perkawinan, tapi tentunya dengan berbagai pertimbangan, baik itu dari nasihat tenaga medis ya untuk menunda kehamilannya, ataupun juga dia ada permasalahan dari sisi sosial atau dari masalah ekonomi, maka akses untuk pelayanan kontrasepsi itu bisa didapatkan. Karena kita tahu yang namanya definisi perkawinan itu usia di atas 19 tahun. Nah, jangan sampai kemudian mereka yang berada atau menikah pada usia di bawah 19 tahun tidak bisa mengakses pelayanan alat kontrasepsi ini. Jadi kami tegaskan kembali ya bahwa pasal 103 itu harus dibaca secara utuh. Karena di pasal 109 itu sudah disebutkan bahwa pelayanan kontrasepsi pun hanya diberikan pada pasangan usia subur. Jadi kepada orang yang memang sudah menikah dan secara sah. Kedua, bahwa ini ditujukan kepada remaja yang terikat perkawinan, terutama mereka yang berada di bawah usia 15 tahun. Jangan sampai mereka tidak mendapatkan akses layanan kontrasepsi ini. Alright. Mas Uyung mungkin ada tanggapan? Iya, yang tadi sempat ditanyakan Edo, saya nggak bisa jawab Bu. Ini minta tolong. Yang soal mekanismenya kalau untuk untuk remaja yang taruhlah sudah menikah seperti itu, apakah aksesnya akan berbeda dengan pasangan yang lain kayak gitu di tahapan usia yang lain gitu? Kenapa kok dimasukkannya di
pasal yang spesifik mengatur untuk kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja kayak gitu. Apakah ada yang berbeda gitu? Ya, jadi sebenarnya yang berbeda tadi dari sisi bahwa dia masih usia remaja tapi sudah terikat pada perkawinan ya Mas ya. Nah tentunya aksesnya tetap melalui fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya. Kita tidak bisa kemudian memberikan akses itu juga tanpa melalui sebuah konseling, kemudian sebuah edukasi daripada kesehatan reproduksi yang komprehensif. Nah kalau kita berbicara mengenai pasal 104 itu memang di sana disebutkan juga penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dan kelompok yang beresiko. Jadi sebenarnya penyediaan alat kontrasepsi itu ada di setiap sistem atau upaya kesehatan reproduksi mulai dari remaja, kemudian dewasa, dan kalau kita lihat juga dari usia yang kalau kita di sini usia yang memang kesetaraan terkait suami dan istri. Jadi memang artinya dua kelompok tadi, usia remaja, kemudian pada usia dewasa, itu memang ada pilihan untuk pemberian pelayanan kontrasepsi. Hanya saja mungkin karena tidak ada yang spesial ya, artinya tadi kami sampaikan bahwa kembali pemberian alat kontrasepsi tadi tetap mengikuti aturan-aturan atau kaidah-kaidah. Hanya kemudian yang menjadi rujukan kita karena Undang-Undang Perkawinan itu adalah pada usia 19 tahun, kita berharap bahwa usia remaja yang kemudian ingin menunda kehamilan itu tidak bisa mengakses dikarenakan definisi sudah menikahnya itu adalah di atas usia 19 tahun. Oke, berarti aku mau coba tanya to make it clear aja gitu. Apakah sebetulnya nanti mereka pelajar yang juga sudah menikah di usia pelajar juga datang ke puskesmas atau bagaimana Bu untuk mendapatkan akses alat kontrasepsi ini? Iya, alat kontrasepsi ini. Iya, jadi yang paling mudah adalah datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, atau kalau tidak mereka bisa datang ke rumah sakit. Di rumah sakit kan juga ada pelayanan untuk kontrasepsi ya. Atau ke bidan. Ke bidan juga bisa. Karena bidan kan memberikan pelayanan kontrasepsi. Artinya pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan ataupun tenaga kesehatan yang memang memberikan layanan untuk kontrasepsi. Bertanya Bu Nadia, dengan adanya penegasan bahwa aturan ini mengatur akses alat kontrasepsi untuk yang sudah menikah, apakah nantinya akan ada pembatasan untuk yang belum menikah? Jadi lebih susah untuk mengakses alat kontrasepsi, Bu. Karena dihabisin sama yang sudah menikah kali ya. Yang pasti kan alat kontrasepsi tidak kita berikan kepada mereka yang belum menikah. Kecuali tadi pasangan dewasa yang merupakan mereka yang melakukan perilaku beresiko. Seperti misalnya pekerja seks komersial seksual ya, PSK. Atau kemudian mereka adalah kelompok yang melakukan perilaku beresiko seperti LSL ya, itu yang tentunya mereka bisa mengakses layanan kontrasepsi ini. Tapi tentunya mereka mengakses layanan kontrasepsi ini melalui jejaringnya. Kita tahu ada komunitas yang memang jadi tidak bisa mereka mengakses dengan mudah di fasilitas pelayanan kesehatan. Baik. Ada isu juga Bu, ada juga satu hal yang juga jadi concern ya buat kita soal tren penyakit menular gitu Bu di kalangan remaja dengan meningkatnya aktivitas seksual di kalangan usia remaja gitu misalnya. Ada temuankah dari atau mungkin data dari Kemenkes yang mau di-share terkait juga korelasinya dengan aturan yang baru ini Bu Nadia? Ya, jadi sebenarnya kalau terkait peraturan baru ini tidak ada yang terlalu berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya saja tadi kami sampaikan bahwa peraturan ini lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan berdasarkan siklus kehidupan. Ini yang pertama ya. Kalau dulu pelayanan namanya kesehatan reproduksi itu bisa A sampai Z tanpa membedakan apakah ini untuk pelayanan kesehatan untuk remaja ataukah untuk dewasa ataukah untuk bayi balita atau untuk lansia. Jadi tidak dibedakan. Dari PP yang baru ini dibedakan. Ini satu ya kan. Kemudian kalau mengenai data apakah ada peningkatan infeksi penyakit menular seksual pada remaja ya, kalau kita lihat data secara nasional
ini tidak menunjukkan data tersebut ya, tapi mungkin sifatnya lokal seperti itu. Pada daerah-daerah tertentu mungkin ditemukan laporan ataupun terkait dengan penyakit ini. Tapi secara nasional kita tidak melihat bahwa ada peningkatan daripada infeksi penyakit menular seksual yang signifikan di kalangan remaja. Hanya memang kita tahu ya dari beberapa survei yang kita ketahui mengenai perilaku beresiko ya Mas, misalnya perilaku beresiko berciuman ya kan, kemudian yang sudah melakukan hubungan seksual ya kan, itu juga ada datanya, tapi tidak menunjukkan adanya peningkatan suatu penyakit IMS atau infeksi menular seksual pada kelompok remaja. Jadi kembali kami sampaikan ya, sebenarnya pemberian kondom ini bukan suatu pencegahan supaya remaja kita tidak tertular penyakit infeksi menular seksual. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita justru adalah menjaga remaja kita tidak melakukan perilaku yang beresiko, termasuk perilaku seks yang beresiko. Kita juga harus mengajarkan kepada mereka begitu mereka menstruasi, begitu mereka mimpi basah, maka kalau mereka melakukan hubungan seksual, maka potensi kehamilan itu terjadi. Jangan dikira mereka tidak atau mereka tahu ya bahwa kemudian hubungan seksual itu kalau mereka sudah menstruasi atau mimpi basah itu menimbulkan kehamilan, belum tentu, karena tidak banyak orang tua bisa menjelaskan hal-hal tersebut. Sepakat Bu Nadia. Terima kasih Bu Nadia udah mau ngobrol bareng kita di sini. Anyway, mau nanya satu lagi terakhir aja. Ini kan PP ya Bu ya, PP yang dikeluarkan sama pemerintah. Nanti kan ada aturan teknisnya yang keluar dalam aturan peraturan menteri gitu, peraturan menteri kesehatan. Untuk permennya sendiri akan kapan kira-kira akan terbit Bu? Ya, kita sedang susun ya, jadi sekitar 1 sampai 3 bulan ini adalah proses untuk kemudian kita menurunkan aturan-aturan teknis. Kan nggak mungkin kalau kita lihat pasal 103 itu terdiri dari 5 ayat, terus kemudian 5 ayat itu bisa dipahami dan diimplementasikan ya sampai dengan ke puskesmas, bahkan juga nanti pengaturan tentang bagaimana tadi disampaikan akses pelayanan kondom, bagaimana misalnya kalau warung di sebelah sekolah menjual kondom gitu ya Mas, itu siapa yang negur, siapa yang kemudian mengingatkan, nah itu akan diatur lebih lanjut, dan bagaimana sanksinya kalau kemudian warung tersebut menjual kondom di sekitar sekolah, seperti itu. Akan ada berapa permen nanti Bu yang keluar dari aturan PP ini? Kan ada banyak banget ya. Nanti akan ada cukup banyak ya, karena kan tiap-tiap program itu akan berbeda-beda. Misalnya ini kan kalau kita lihat strukturnya saja ya Mas, mulai dari pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan jiwa, kemudian ada mengenai fasilitas pelayanan kesehatan, ada mengenai tenaga kesehatan, dan kemudian ada pelayanan kesehatan reproduksi, kemudian ada layanan transplantasi. Nah itu akan ada aturan-aturan pengaturan yang lebih teknis lagi, karena ini aja sudah 1.700 halaman ya Mas. Asli. Pasal, jadi takutnya kalau jadi 3.000 nggak ada yang baca gitu ya. Kerja keras banget nih ya. Interpretasi seperti yang terjadi saat ini. Iya. Tapi untuk yang aturan alat kontrasepsi tadi, mestinya tahun depan itu sudah bisa terbit Bu ya, berarti Permenkesnya. Iya. Sebelum tahun depan sudah Sebelum bisa. tahun depan harusnya sudah ada. Baik. Clearkan bersama. Ya. Terima kasih Bu Nadia. Ya, selamat bertugas kembali. Mari. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat Detik Sore. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Sore. Mudah-mudahan tidak berlarut-larut kegaduhannya. Mudah-mudahan yang sedang dirampungkan berarti ya. Jadi sebenarnya dua hal yang berbeda sih, kontrasepsi dan proteksi. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan infeksi menular seksual tadi itu tuh lebih ke fungsi proteksi ya. Dan nggak semua alat kontrasepsi itu punya fungsi proteksi. Lebih spesifik ke semacam kondom kayak gitu, karena dia membatasi kontak kan. Nah itu yang punya fungsi proteksi itu. Kalau alat kontrasepsi yang lain taruhlah seperti pil KB kayak gitu, orang pakai pil KB tetap bisa tertular HIV, tetap bisa tertular infeksi yang lain kayak gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Itu harus dibedakan ya. Iya, dua-duanya juga pasti akan diatur oleh aturannya dari Kemenkes, tapi yang kita bahas tadi itu lebih ke kontrasepsinya. Jadi lebih luas. Tapi kalau spesifik untuk kondom nanti akan lebih sensitif lagi biasanya terus. Tapi yang diaturan kontrasepsi kan Mas penulisannya. Kontrasepsi, iya. Jadi sebetulnya bisa dalam bentuk apa aja ya. Maksudnya bentuk-bentuk alat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah untuk remaja yang sudah menikah ini, apakah mereka nanti jadi bisa milih atau bisa request? Ada banyak dan biasanya akan diserahkan ke kenyamanan masing-masing. Rata-rata kalau misalnya sudah pasangan menikah itu akan lebih banyak
inisiatifnya dari yang perempuan, biasanya lebih banyak yang pakai yang perempuan. Kemudian karena kalau untuk cowok pilihannya memang cuma 2 sih, kalau nggak kondom ini apa namanya vasektomi. Cuma 2 itu. Bukan kebiri ya? Iya, vasektomi. Ya memangnya kebiri-biri. Keburu-buru dong. Miki mini sih kebiri-biri. Gini kita ihiri siji Ibrilin ini. Baiklah. Terima kasih Miss Iying. Gak enak ya? Jadi miss lagi ya. Simi. Terima kasih Mas Uyung sudah mau mampir lagi Detik Sore. Obrol yang sangat hangat ya. Dan terima kasih juga tadi ada dari wakil dari Kementerian Kesehatan. Ya, jadinya kita tahu lebih jelas gitu POV dari pemerintah sendiri seperti apa sih sebenarnya. Kita nantikan aja akan seperti apa ya kelanjutannya mungkin dari peraturan menteri yang nanti mungkin akan katanya kan tahun ini kan tahun ini. Harusnya nanti kita kawal bersama dengan Detik Health juga tentunya. Terima kasih Detikers. Abis ini kita ada kabar dari Olimpiade, kira-kira apa yang baru nih, dan nanti kita juga akan langsung live juga barengan sama reporter kita di sana, ada Mas Reza. Sesaat lagi cuma di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Jadi pelan. Masuk langsung ke kabar Olimpiade. Ada banyak banget kabar seru yang akan kita kabarkan, tapi yang paling seru adalah ini gue ngomong kemana, mic-nya di sini ketinggalan. Masuk gak sih gue ngomong? Gak apa-apa karena mungkin kita habis makan ya, jadi lebih lebih bersemangat, bertenaga, lupa semuanya. Dan juga tentu Nah, eta begitu. Tentunya juga kita juga dengan menu-menu Parisian ya. Baguette. Udah ada croissant di sini. Tapi ada yang menarik, yang paling menarik dan juga membahagiakan dari Paris untuk saat ini adalah kabar dari dunia panjat tebing Indonesia ya. Kemarin mencatatkan prestasi cukup baik. Kaget dong orang yang nonton. Ini apa yang dipanjat Kak? Kalau tadi sampai kayak wak mau. Itu lebih ke panjat sosial ya. Semuka-muka gue dibikin. Ada 2 pemanjat tebing kita yang kemarin menunjukkan aksinya, walaupun ya setnya adalah ada satu yang harus tersisihkan, tapi satunya lagi masih terus melaju ke babak selanjutnya. Kita akan ngobrol itu semua ya, Eza. Iya betul, jadi kita punya harapan yang lumayan besar lah ya untuk mendapatkan medali dari cabur ini ya. Betul, baiklah. Kita akan langsung menyapa aja, ada Mas Reza yang akan mengabarkan langsung dari Olimpiade Paris. Ya, di manakah beliau saat ini? Edo. Halo. Cuaca saat ini. Halo, Do. Halo Edo. Ya. Halo Edo. Halo. Ya. Kedengaran suara kita? Dengar. Aman. Wah, cerah sekali. Langitnya biru. Ini ya green screen apa gimana? Green screen itu. Jadi green screen. Enggak dingin ya di sana Mas ya? Summer ya soalnya. Ini anginnya sepoi-sepoi lah, enak tapi panas tapi nggak gitu, nggak udaranya tapi dingin hari ini kebetulan. Selain anginnya yang enak, apalagi yang enak di sana? Karena aku juga makanan croissant. Itu mah di mall juga banyak Mas Reza. Tapi di sini kita nyoba yang asli Paris gimana ya? Oh iya, beda dong. Langsung ya OG gitu kan. Ini di mana nih sekarang Mas Reza? Ini aku lagi di arena Le Bourget itu di sekitaran luaran Paris ya, mungkin sekitar 5,5 jam dari pusat kota Paris. Ini di sini di belakang ini ada arena buat venue sport climbing. Nanti ada 2 atlet kita, Radia Salsabila dan Desak Made yang akan turun di perempat final nomor speed putri ya. Mereka akan bertanding pukul 12.30 waktu Paris. 20.30 waktu Paris. 12.30 waktu Paris. Di sana 5:30 sore ya. Nah, di sini jam sebentar lagi dong ya? 1 siang. Sebentar lagi, kira-kira setengah jam lagi lah. 4 dari sekarang kita live, setengah jam lagi akan dimulai perjuangan atlet kita untuk coba masuk ke final dan meraih medali emas. Mas Reza nonton langsung ke dalam berarti nanti ya? Nah, kita di sini aja. Oh, di sini. Tiket susah tiketnya. Kalau untuk sebagai informasi, tiket sekarang semakin mendekati hari penutupan semakin sulit. Dan kalaupun ada di sama calo ya? Di calo biasanya dia harus
harus lewat pihak ketiga pun harganya juga semakin tinggi. Saya kemarin sempat ngetes untuk coba beli, itu harganya udah aur-auran lah pokoknya. Sudah jauh daripada harga normal gitu ya. Iya, bahkan even kalaupun di situs resmi pun kamu bisa tinggal tiket-tiket yang harga-harga VIP ya, yang harga bisa sampai ribuan euro. Iya betul. Pengen tahu dong Mas, sebenarnya harga normal dan juga membandingkan dengan harga yang sekarang sudah beredar di pasaran tuh berapa, Mas Reza? Saatnya bisa 50% lah. Oh gitu saya ya. Lihat ya bisa lihat 50 sampai 100% bisa itu. Tapi beneran ada calo nggak di situ? Yang nggak ada, calo nggak ada, tapi biasanya dia jual tiket ada di website gitu ya, di ada di website third party. Yang biasa dibeli buat bukan resmi ya, tapi dia jualnya lewat resmi, online gitu. Ya, lewat online gitu. Ternyata di luar negeri juga ada calo ya orang. Cuma calonya mengandalkan teknologi ya. Enggak yang di depan venue banget gitu. Enggak, menggunakan teknologi lewat situs third party itu biasanya sih wajar dipakai di setiap event olahraga di Eropa ya. Tiket konser juga gitu katanya kan. Iya, ada namanya Viagogo tuh yang kalau saya tahu tuh Viagogo, saya bisa beli tiket di situ untuk bisa pertandingan yang di luar sepak bola di luar negeri. Kalau misalnya kita mau langsung. Oke, ini terkait dengan yang akan bertanding berarti hari ini total yang ya kalau misalnya bisa menyaksikan gitu, ada berapa pertandingan yang akan pertandingan panjat tebing hari ini? Hari ini ada pertandingan semua di perempat final ya, dalam perempat final. Nah, tadi yang saya lihat yang saya kasih tahu Desak Made dan Salsabila akan berjuang untuk mendapatkan tiket sampai ke babak final untuk bisa mendapatkan medali emas di babak final. Berarti ada dari putra dan juga putri ya. Nanti juga putra juga hari ini putri dulu. Oh, putri aja. Putra itu besok. Ya, hari ini itu jatahnya Raja Salsabila dia melawan Emahan asal AS. Ya. Lalu Desak Made melawan Deng Liuan dari Cina. Untuk di nomor putri ini yang speed climbing ini lawan terberat itu biasanya selain AS dan Cina itu ada dua Polandia ya. Salah satunya itu memegang rekor Olimpik dan rekor dunia itu Alexandra Miroslav dengan catatan waktu 6,24 detik dan 6,84 detik ya. Dari mereka berdua. Kemarin mereka pasti diskualifikasi memecahkan rekor dunia. Si Alexandra Miroslav dari Polandia. Nah, itu udah lawan terberat kita nih. Wah, berarti secara rank juga memang ada gap lah ya antara atlet Indonesia juga dengan ada, tapi secara ya, tapi kalau secara kemampuan biasanya kalau di Olimpiade ini yang menentukan biasanya antara faktor luck dan mental ya Mas ya. Ridho yang maha kuasa biasanya. Mental, luck sama Ridho yang maha kuasa begitu. Kalau kemarin ngobrol-ngobrol sama Pati sama ini ya, itu yang menentukan. Karena biasanya bisa bagus di sebelum Olimpiade jeblok apa gagal lah itu. Nggak ada rahasia Tuhan kata orang-orang. Ini adalah salah satu pertandingan di Olimpiade juga yang memang jaraknya tuh bisa cuman sepersekian detik gitu. Oh ini ya, betul, ini selisihnya. Selisihnya. Ini panjat tebing kan juga adalah cabang olahraga baru yang dipertandingkan di Olimpiade baru tahun ini ya Mas Reza ya. Kita juga punya yang nomor speed baru dipertandingkan tahun ini, tapi biasanya yang dipertandingkan itu sudah lama, beberapa Olimpiade sudah ada panjat tebing. Cuman yang di ini kan adalah combine boulder. Jadi ada speed dan boulder. Jadi boulder itu biasanya bukan yang cepet-cepetan tapi yang sambil poin megang ngetap yang ada di area, nanti digabungkan nilainya. Nah, baru dijumlahin tuh poinnya yang tertinggi itu yang mulai medali emas. Tapi untuk tahun ini baru di speed ada boulder, ada speed. Nah, speed ini kita di Indonesia ini memang yang terbaik di dunia ya. Yang jadi unggulan ya, makanya ini jadi salah satu unggulan atau harapan besar kita untuk memboyong medali dari nomor speed ini karena baru pertama kali ini speed di pertandingan di Olimpiade. Mas Reza, ini kan ada Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia Ibu Yeni Wahid yang kita punya videonya, boleh kita lihat dulu ya, ada video yang akan kita tayangkan. Saya sempat berbincang dengan Ibu Yeni sudah pertandingan kualifikasi putra, ini berikut videonya. Silakan. Nanti di babak final tentunya. Insya Allah tentu harapan kita adalah dari dua-duanya, putra dan putri, mereka akan ada di podium. Itu target besar kita.
Nah, tentu target khusus adalah kalau bisa mendapatkan medali emas. Nah, tapi apapun ketika sudah di podium, itu sudah luar biasa menurut saya ya, itu perjuangan yang luar biasa. Kita melihat bahwa atlet-atlet yang berlaga di Olimpiade ini adalah atlet-atlet terhebat di dunia. Kita lihat catatan waktunya, sampai mungkin membuat orang biasa yang tidak mengerti olahraga ini sampai bingung ya. Bagaimana mungkin memanjat dinding setinggi 15 meter hanya dalam waktu kurang dari 5 detik, 4, detik. Itu kan luar biasa sekali. Nah, artinya kita mengapresiasi semua atlet yang berlaga, tapi tentu kita harus mensupport, mendoakan, mendukung atlet-atlet kita. Optimis, kita bisa meraih medali. Optimis, semoga tidak ada hal-hal yang di luar dugaan, yang di luar perencanaan seperti false start dan lain sebagainya ya. Nah, karena Adi sempat false start, ya, kemarin Bila juga sempat fall, sempat jatuh ya. Kita doakan agar tidak terjadi, semua berjalan lancar sesuai dengan perencanaan dan strategi kita selama ini. Tuh kata Mbak Yeni, kita optimis kita akan dapat podium gitu. Podium saja itu sudah bangga, tapi kita bikin judulnya hari ini adalah menanti 2 medali emas untuk Indonesia. Kita pengennya emas ya sih. Kita harus optimistis bisa emas gitu ya. Satu medalinya. Minimal emas dan perak lah ya hari ini. Iya. Iya, betul. Dari Jadi putra kan dan kalau putri. berharap atau mungkin Top kita tebus. memberikan apa tuh namanya? Ya berharap tuh harus setinggi-tingginya lah. Iya, Bermimpi iya, tuh harus iya. setinggi-tingginya. Jadi Gantungkan kalau- cita-citamu setinggi langit kan katanya. Iya, jadi kalaupun meleset tuh nggak ke bawah banget. Gitu. Bisa inilah, kalau misalnya jatuh dari langit masih bisa ketahan sama pohon mungkin atau sama gitu. Atau apa yang atau lain. mungkin ya dibawa pulang itu podiumnya ke oh Indonesia. iya bisa. Membawa pulang podium. Membawa pulang podium. Iya. Kan Jangan mendapatkan berat nanti di ditahan bagasi ya. Iya, agak besar ya nanti biaya-biaya cukainya. Tapi Iya, besar lah. ditahan di bandara ya Bapak. Ditahan. Aduh Ditahan jangan. di bandara Bapak Edo. Tapi kan besar lah ya Mas Reza ya. Insya Allah kan sebesar, tapi kita berharap saja tidak ada blunder lagi yang dilakukan oleh seperti Rajia kemarin di babak Iya. kualifikasi. False start ya. Startnya aman, cepat. Nah, itu biasanya karena hanya sekian detik, 5 detik, 6 detik, ya start itu sangat penting sekali biar tidak digis atau ketinggalan langkah dari lawannya. Iya. Mas dari Paris ada apa yang menarik Mas bisa diceritain ke kita lagi selain dari pertandingan olahraga dari Oh, panjang? nanti hari ini, jangan lupa hari ini juga nanti jam 3 malam, jadi jam 9 Dini hari. malam, di sini jam 3 sore, Oke. di Paris di Expo Porte de Versailles, itu ada atlet angkat besi andalan kita, Eko Yuli yang akan mencoba menjadi Olimpian Indonesia pertama dengan raihan 5 medali ya. Dia akan turun di kelas 61 kg. Jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat ya Enggak. berarti ya? Jam 3 waktu Paris, jadi di Indonesia sekitar jam 9 malam. Oh jam 9 Eko malam Yuli ya. turun di kelas 61 kg. Dia akan coba menjadi Olimpian Indonesia pertama dengan raihan 5 medali ya. Karena dia sebelumnya di 2008 dan 2012 perunggu, lalu di 16 dan 20 kemarin dia sudah meraih medali perak. Nah, mudah-mudahan nanti dia bisa dapat medali emas. Itu sih yang kita harapkan. Amin. Dari- Pokoknya banyaknya lah semua cabur. Semua cabur yang tersisa cabur. semoga bisa Semua pulang cabur. medali ya. Bahkan Mas Reza juga kalau bisa Betul. bawa pulang medali bawa Mas. Wah, ya susah kok bawa pulang medali ya. Ada yang jualan nggak di situ Mas medali-medali KW gitu Mas? Medali-medalian gitu Nggak kan, ada, nggak replika. ada. Nggak ada ya? Nggak ada, tidak ada. Lantas UMKM di situ tuh jualannya apa Mas? Iya, sosis bakar. Nggak ada, ini nggak ada. Mereka kebanyakan masih di sini ya paling toko-toko di sekitaran venue ya, di luar venue ya, yang menjual makanan-makanan box. Ya minimarket gitulah, warung-warung lah. Kalau di sekitaran arena sini, tapi kalau di arena mungkin di dalam ada, tapi kalau di luar sini nggak ada. Oke. Mas sempat riset nggak untuk harga makanan mungkin jadinya lebih mahal hari ini Ya, dibanding masih mungkin sebelum harga Olimpiade? normal di Mas Paris masih harga normal, tapi minuman mungkin aqua gitu paling minus 1 sampai 2 euro tergantung ukurannya. Makanan masih ada yang sekitar masih di antara 2 sampai 5 euro masih ada. Oke, masih aman lah ya ongkos buat makan Masih ya. aman. Belum butuh transferan kan Mas Reza ya?
Jadi kode nanti di sini ya kayak masih aman. Cukup aman aja. Masih aman. Oke. Apa oleh-oleh yang paling banyak diincar mungkin untuk yang dari Olimpiade? Atau ini udah ketemu ini belum toko merchandise mungkin yang di sudah ketemu kemarin, mungkin ada beberapa toko-toko kelontong jual merchandise berbau Paris ya, mungkin harganya kita 1 sampai 10 euro ya, tergantung jenis barangnya ya. Tadi yang kemarin saya lihatin. Oh, ada yang dari 1 euro ya? 20 ribuan gitu lah ya? Ada. Ya, tapi 2-3 euro lah. 2-3 euro nanti kalau misalnya beli banyak, diskon gitu. Iya, bisa kali Mas Reza. Kita lihat tadi dulu ya. Bisa. Yang penting kerjanya beres dulu. Iya dong. Nanti kalau ke KBRI, enggak sih ya. Ke KBRI nggak? Tadinya mau minta ke Pak Desra, Dubes London. Dubes Inggris di London. Dubes Indonesia untuk Inggris. Berarti kita tunggu kalau misalnya Olimpiade udah selesai, berarti Mas Reza akan jalan-jalan ke negara-negara sekitar. Iya, mumpung masih lagi di Paris gitu kan. Sayang, udah jalan jauh-jauh. Pengennya begitu. Disimpan duitnya Mas Reza. Oke, Mas Reza, good luck untuk liputannya hari ini. Kita nantikan laporan-laporan khas lainnya dari Paris. Terima kasih untuk laporannya Mas Reza, sehat selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat sore dari Indonesia. Semoga sukses standingnya ya. Soalnya kayaknya panas banget di situ. Merci. Katanya. Udah cukup. Kayaknya sih ya kalau misalnya kita yang diberangkatkan ke sana tuh kita akan mencari cara bagaimana untuk tetap bisa masuk nonton pertandingan ke dalam. Iya, cari-cari gunung kayak bukit-bukit gitu ya, kayak kemarin nonton konser Taylor Swift ya. Di pagar ya, kalau pagar kurang tinggi mungkin ya. Tapi kan itu kan full indoor. Mungkin ada tahu yang bisa kayak gitu, maksudnya kayak beach volleyball. Venue-nya yang di latar belakangnya adalah Menara Eiffel itu. Nah, kita bisa nontonnya justru nggak ada pantainya beach volleyball. Emang agak aneh. Dibikin artificial gitu ya. Emang agak aneh. Tapi yang mengagumkan adalah dia bikinnya venue-nya itu dekat Menara Eiffel. Sehingga gue mikirnya gini, kalau kita naik ke Eiffel berarti kita bisa nonton dong. Iya betul, dan mungkin juga itu bola volinya segede mericak ya. Agak kayak tung kecil banget. Kalau pakai handphone zaman sekarang tuh bisa di zoom. Zup. Iya, jadi cost-nya banyak sekali ya, beli handphone baru. Kemudian juga naik ke Eiffel juga kan beli tiket lagi juga. Oh iya, tiket lagi ya. Jadi double cost-nya. Ya udahlah kita nonton di lagi. Kita nonton di TikTok. Itu ilegal bukan? Ya, ada kan mungkin potongan-potongan ada aja kan mungkin ada keluarga yang videokan gitu. Bisa. Kan mama, atau memang ada cabur-cabur tertentu yang disiarin mamanya atlet Aljazair gak mungkin itu kan. Bisa. Gitu, PR ya harus kita tahu dulu akun TikToknya dari orang tua para atlet yang ada di sana ya. Iya benar. Kan gratis harus effort lah. Betul ya. Detik Sore akan kembali sesaat lagi. Detikers masih barengan kita berdua nanti sampai jam 6 sore. Kita break dulu. Habis ini akan ada kabar-kabar lainnya yang tidak kalah menarik dari kabar sebelumnya. Nah, nantikan aja habis ini ya. Jadi masih tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Mic gue kemana? Sorry. Dia tuh kayak dia kayak suka bergerak sendiri ya. Aku tuh ngerasa dia tuh kayak kita ada break nih sejenak gitu. Padahal kita sama-sama tahu breaknya tuh bentar, terus tapi dia kayak melipir dulu Oke, gitu. I'm gonna step aside gitu kan. Iya. Silakan lakukan apapun yang ingin kau lakukan. Kayak, sepertinya aku mencoba menghalangi gitu. Terus lebih ke aku lelah gitu kata dia. Kalau dia bisa ngomong sih dia akan bilang nggak bisa Yura, nggak bisa. Gak bisa Yur, aku harus standby sementara dia juga gak ngomong sama aku. Gak bisa. Terus kata Yura, kenapa gak bisa? Ica kali. Jadi tegol Yuranya. Ica kali gitu. Tapi kalau lagu Yura Yunita yang Aku Bisa Membuatmu Risalah Hati itu. Nah,
itu kan udah cukup lama sebenarnya dirilis kan. Betul. Tahun lalu kalau nggak salah, apa 2 tahun lalu justru barengan sama kayak Pamungkas, rilis bareng-bareng lagu-lagunya Dewa yang di recycle itu. Sama beberapa musisi atau band. Kenapa sekarang malah Indonesia. viralnya? Nah, aku tuh kadang-kadang kita kan gak bisa menebak ya Kapan viral ini kapan ya? viral lagunya dan siapa yang membawakan itu, karena menurut aku sih, aku yakinnya adalah ada satu orang atau ada beberapa orang yang membuat video, satu orang dulu lah mungkin ya, bikin video dengan sebuah narasi gitu kan. Terus akhirnya si soundnya ini jadi viral. Abis gitu kayak, iya juga ya, aku pengen deh membuat narasi yang serupa tapi kayak kalimatnya aku ganti gitu. Jadi kan akhirnya trennya kan selalu diawali dengan gak bisa Yur. Iya, apapun konteksnya pokoknya jawabannya nggak bisa gitu ya, dengan latar belakang lagu. Aku bisa membuatmu. Nggak bisa Yur. Iya. Nggak bisa Wir. Kalau itu lebih jadul lagi ya. Jadul lagi. Wir gitu. Sama kayak si sekop itu juga ya. Sekop. Iya, yang cintaku sekop. Aku nggak tahu. Ada. Ada yang tahu guys? Which social media? Itu salah satunya. Yang tadinya lagunya lagu galau, terus gara-gara ada itu jadi nggak galau deh. Iya. Tapi memang Yura Yunita dengan lagu Risalah Hati, recycle dari lagu original dari Dewa 19 ini, album Bintang 5, memang lagi viral di mana-mana, dipakai sama orang untuk berbagai banyak hal, konteks, sampai akhirnya Yura Yunitanya juga nge-tweet ya. Kenapa nggak bisa? Ini juga bahkan di quote tweet sama Pak Anies di Twitter. Jadi Yura Yunita tuh bikin nge-tweet di akhir Juli, dia nge-tweetnya bisa terus tanda tanya. Terus di quote tweet sama Pak Anies. Oh ya? Alhamdulillah bisa Yur. Terus dia ngasih tahu konteksnya apa, yaitu bisa mempertahankan. Pokoknya dia ngasih sematan foto bareng sama istri waktu itu. Dibikin gitu sama Pak Anies. Jadi Pak Anies juga ikutan trennya. Sebagai contoh sukses ya. Kalau Pak Anies berarti kan versi yang kayak ya been there done that, tapi kayak bisa kok gitu. Bener-bener. Ya. Kan Hari Ferry sedunia nih. Alhamdulillah bisa Yur. Alhamdulillah bisa Yur. Ya Bapak kan udah senior, kita masih dalam proses kita Pak. Mah perjuangan terus kita. Masih tiada akhir. Jadi memang banyak juga sebetulnya di ya ini sebenarnya lintas sosial media ya, nggak cuma di Twitter aja juga gitu yang bikin si tren ini. Nggak bisa Teh Yura, hatinya kos-kosan putri. Wow. Hatinya kos-kosan putri. Banyak ya, udah bukan asrama putri lagi ya, ini kos-kosan putri. Kos-kosan ya banyak sekali. Konteksnya agak gimana gitu. Enggak deh, enggak jadi. Kenapa tuh? Gak bisa Yura, kita beda agama, temboknya terlalu tinggi. Agak ya. Capek kita manjat tebing, manjat tembok. Manjat tembok. Nggak nyampe-nyampe. Iya, nggak ada pengamannya lagi kayak yang tadi ya. Iya, kalau itu mah ada pengamannya. Kalau mau jatuh juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya itu kalau memenangkan hatinya dapat medali sih nggak apa-apa. Ini tidak ya. Coba kita bikin Gak Bisa Teh Yura versi kita. Oke, dari lo pertama. Karena gue yang menginisiasi ya. Padahal gue juga belum kepikiran lagi. Coba. Gak bisa Teh Yura, gimana pun juga hatinya milik yang lain. Gak bisa Teh Yura, cerita dia sama yang lain belum selesai. Ada banyak tuh yang kayak gitu. Iya kan, unfinished business. Gak bisa Teh Yura, makanannya terlalu enak, jadi nggak bisa diet, nggak bisa. Besok aja dietnya, jadi nggak bisa gitu deh gue. Karena konteksnya kan macam-macam. Selalu soal asmara sebenarnya, banyak hal. Soal ngomong banyak hal juga, ini banyak hal juga yang lagi diberitakan yang jadi buah bibir netizen saat ini, soal pemeriksaan dari putrinya Mas David Bayu yang terseret sama kasus video asusila. Betul, ini juga salah satu yang aku gak bisa nih, karena sebagai perempuan juga gitu ya. Aku sih menanggapi berita ini, apakah ini sebenarnya adalah revenge porn gitu ya, atau mungkin sebetulnya ini adalah sesuatu yang tidak sengaja gitu ya, karena kan kita masih juga ini masih dalam proses penyelidikan juga gitu. Jadi ini kemarin baru dipanggil nih ya anak dari David Bayu juga yang inisialnya Ade ini sebagai saksi atas
tersebarnya video vulgar yang melibatkan dirinya gitu. Jadi sudah diungkapkan juga alasan pemanggilannya itu berkaitan dengan yang sudah tersebar di media sosial juga ya, dan sudah ditangkap 2 orang penyebar video gitu, dan Sudah jadi dua-duanya tersangka ya. sudah jadi tersangka gitu. Dan bicara soal putrinya Mas David Bayu ini, Ade, sudah dipenuhi panggilannya sebagai saksi pada hari Selasa kemarin, dan Audrey sendiri tidak datang sendiri tapi ditemani oleh sang ayah tentunya. Dan setelah diperiksa, Ade dan juga David Bayu sendiri enggan memberikan pernyataan ketika dikonfirmasi oleh para rekan-rekan media soal agenda pemeriksaannya. Tapi pengacaranya Ade, Sandi, mengatakan kliennya masih syok untuk memberikan keterangan seputar dugaan video shoot tersebut. Makanya pihaknya mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan terhadap Ade agar kembali dilanjutkan hari ini. Berarti kemarin itu sebenarnya harusnya sudah lebih dulu juga diperiksa ya, tapi kemarin akhirnya terlaksana pemeriksaannya. Betul. Dan 2 orang yang sudah tertangkap ya, yang juga berarti sudah naik ya menjadi pelaku lah ya. Itu yaitu yang berinisial MRS dan juga JE. Dan disebutkan kedua pelaku juga memasarkan video mirip Ade ini ke media sosial juga. Dan jadi sebetulnya awal mulanya kasus ini tuh karena ada yang pemerhati media sosial juga, Feria Wansyah disebutkan namanya ya. Ia melaporkan sebuah akun yang diduga sebagai penyebar pertama video mirip anak David Bayu alias Ade gitu. Ya, kita belum tahu si MRS dan juga JE ini apa motifnya ya. Jadi bisa jadi 2 orang tersangka yang sudah ditetapkan sebagai pelaku ini, it's either adalah pria di dalam video tersebut. Betul, atau si penyebar penyebar dari video tersebut. Atau penyebar ini adalah orang yang juga dalam video tersebut, masih belum diketahui. Masih belum diketahui ya, kita masih belum bisa mengungkap juga nih 2 pelaku ini, baru dikasih tahu inisialnya aja ya. Dan ya bisa jadi memang orang terdekat dari korban gitu ya, atau mungkin juga benar-benar orang yang tidak dikenal aja misalnya gitu. Tapi bicara soal ini ya, penyebaran video asusila, ini juga jadi perhatian juga. I'm not trying to be genderist, tapi selalu pada akhirnya yang jadi korban adalah orang yang dalam video itu sendiri gitu. That's why kayaknya ya mesti pikir 2-3 ribu kali gitu untuk bisa sampai merekam adegan asusila dalam sebuah video buat teman-teman mungkin yang dengerin ini, sehingga bisa dimitigasi tuh risikonya. Benar ya? Betul. Dan apalagi juga kita nggak tahu juga sebetulnya apakah itu secara konsensual atau tidak ya. Betul. Si videonya juga gitu. Karena pernah nggak video ulang tahun habis gitu diucapin sama teman pakai video tidur lagi ngange. Ada. Ya masih ada kan. Ya, itu juga sebenarnya udah kesel. Atau mungkin video kita lagi bengong itu, lagi kayak dikasih musik-musik video-video dam lah ya. Iya. Dumber yang itu harusnya dikeluarkan di akhir bulan, tapi dikeluarkannya sekali setahun aja pas ulang tahun gitu. Artinya udah menyebalkan gitu ya. Jadi kalau kita membuat atau mengambil video tanpa konsensus orang yang ada di videonya. Iya, harus dengan konsen dong, apapun itu harus dengan persetujuan dari musyawarah mufakat. Banyak ya, jadi kita harus kayak, jadi gini guys, kita mau bikin video ya, itu sih namanya panjang nih birokrasi, pikir-pikir tim konten ya kalau itu ya namanya ya. Jangan lupa juga Detikers, tanggal 10 Agustus ini alias 3 hari lagi, katanya itu akan ada yang menguji cobakan sebuah kereta baru di IKN. Lagi-lagi nih yang baru di IKN, tadi kita udah ngobrol di awal soal jalan tol di bawah laut yang segera akan dibangun. Dan kali ini sudah terbangun kereta tanpa rel. Nah ini lagi-lagi juga sebuah teknologi ya. Teknologi. Karena ini sebenarnya kalau kereta tanpa rel ini apakah ini yang pertama di Indonesia juga kan? Dulu Indonesia tuh pakainya tram kayak gini sih waktu zamannya opung-opung gua. Alias zaman penjajahan Belanda. Iya. Banyak tuh di Batavia kalau misalnya kita lihat ada beberapa rel kereta tram yang di Kota Tua tuh ada masih bekas-bekasnya tuh. Nah, itu adalah bukti bahwa kita dulu pernah menggunakan tram sebagai alat transportasi umum di Jakarta. Tapi kalau ini tramnya tram listrik dan tanpa rel juga tentunya.
Jadi ini jadi satu lagi lah ya yang sebenarnya kalau dibilang comeback sih enggak ya. Berarti ini adalah teknologi baru, Teknologi tapi baru, memang sama-sama teknologi nggak baru. ada relnya juga gitu. Betul, Jadi betul. banyak yang akan baru ya nanti di IKN Banyak gitu ya. banget. Ini salah Ini satunya bisa, yang akan diuji cobanya itu tanggal 10 Agustus Detikers. Mari Ya. kita kawal bersama. Yang pasti rute pendek atau loop kecil yang akan diimplementasikan terhadap tram listrik ini yang akan dicoba di IKN ini. Rute uji coba melingkar yang terletak dari gedung Kemenko 3 menuju gedung Kemenko 2 dan kembali lagi ke gedung Kemenko 3 di KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi nanti mungkin bisa kayak kalau lo ingat kereta layang di Bandara Soekarno-Hatta yang di Terminal 3, kedua, 1 dan segala macam. Nah kayak gitu kayaknya bentuknya. Tapi ini di bawah, di darat. Di darat ya. Tanpa rel dia tapi. Tapi kalau begitu berarti hanya bisa digunakan sama dari yang pemerintahan aja, nggak bisa dipakai secara sama orang umum ya? Kalau misalnya masyarakat umumnya masuk ke sana kan harusnya bisa. Oh, cuman mau naik itu doang boleh? Boleh harusnya. Harusnya ya. Jadi dari gedung 3 ke gedung 2 ke gedung 3. Iya. Nanti ditanya satpam kepentingannya apa? Naik ini. Uji coba. Saya orang sini. Saya masyarakat Indonesia. Pajak saya ada di sini. Gitu, ya. Gitu. Dan akhirnya itu menjadi wisata ya. Ibu bapak yang kerja di gedung Kemenko nggak bisa kerja karena orang-orang antri pengen nyobain naik ini ya. Tapi pasti akan ada FOMO seperti itu sih, Za, menurut gua. Pastilah ini pertama di Indonesia dan adanya di Kalimantan dan semua orang, nggak cuma orang Kalimantan, orang seluruh Indonesia juga pasti akan FOMO. Jadi nanti akan ada yang tuh dari Lombok nyobain tram ya. Terbang ya. Jujur gue belum kebayang sih sebenarnya rutenya akan seperti apa, tapi sepertinya masih akan sangat kecil loopnya karena cuma dari satu gedung ke gedung lain anyway dan belum pernah juga ke IKN jadi belum bisa dibayangkan sih. Atau mungkin juga sebetulnya ada rencana lainnya juga untuk membuat ini rutenya lebih panjang atau mungkin nanti umum bisa digunakan sama umum juga. Tapi ini setidaknya bisa diuji coba pada saat nanti kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 2024. Gitu, ya. Jadi lumayan tuh yang udah pada diundang ke sana berarti nyobainnya banyak ya. Nyoba bisa ngelihat pembangunan si rel bawah air. Tol bawah laut. Tol bawah laut. Tapi itu belum groundbreaking juga sih anyway. Tapi kan mungkin ada tol baru juga. Tapi di sana memang. Benar. Terus cobain ini kereta tanpa rel. Cobain juga Alphard 25 juta sehari. Cobain busnya juga dong. Cobain bisnya juga. Bus listrik tuh pasti. Oh iya ya. Iya kan nggak boleh kendaraan non listrik. Juga gitu. Ya pokoknya di sana serba listrik juga sehingga juga mungkin belut-belut juga nanti akan diundang ya. Untuk merayakan kemerdekaan Indonesia karena semua temanya karena belut listrik. Iya. Harus belutnya tapi belut listrik. Kalau nggak belut listrik nggak boleh masuk. Belut listrik siapa yang nyalain listriknya? Apalagi yang ada listriknya. Nanti Panji manusia milenium juga ada di sana. Listriknya tuh dia. Ya, karena dia Thor juga di sana. Juga, ya. Karena kompornya kompor listrik kan si Panji manusia milenium. Kompor listrik. Rinai. Jadi udah bukan si api biru lagi, tapi udah bukan api biru lagi. Aman untuk anak-anak. Karena nggak ada apinya. Guys, kita mau break dulu ya. Masih ada setengah jam lagi menuju jam 6 sore. Jadi jangan kemana-mana, abis ini kita akan belajar lagi soal investasi, Za. Nah, ini juga bukan masalah listrik ke listrik, tapi ini adalah untung rugi. Untung rugi, investasi. Kita akan belajar bareng sama Pak Firman Mariot dari Investasiku sesaat lagi. Don't go anywhere, stay tuned. Only on Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sunset Talk dengan ini beneran sunsetnya. Ke bawah gak sih sebenarnya? Gak ke bawah ya si semburat merah itu. Semakin tenggelam sebenarnya. Tapi masih dalam suasana sunset. Dan seperti biasa Rabu saatnya kita menggebu belajar investasi bersama yang paling, apalagi ya yang Bu ya? Yang paling, waduh.
Yang paling jitu. Oh, jadinya nggak Bu dong. Tuh, Gak apa-apa, gak apa-apa ya, benar. Ada Pak Firman Marihot di sini dari Investasiku. Welcome back. Terima kasih Mbak Eza. Mohon maaf ya nggak nemu yang belakangnya nanti aku akan coba lagi. Oke. Benar sekali. Ini biasanya kita kalau bicara atau ngobrol sama Pak Firman kan selalu soal investasi. Ya. Kali ini apalagi yang baru yang akan dipelajari Pak Firman? Ini kita kayak belajar 3 SKS jujur setengah jam sama Pak Firman di setiap hari Rabu. Kita pulang-pulang harus membawa sesuatu. Oke. Kita harus mencuri ilmu. Sebenarnya nggak mencuri ya, kan diberikan secara cuma-cuma dong kali ini ya. Betul. Hari ini kita mau belajar tentang investor yang sukses itu belajar rugi. Belajar rugi? Ya. Nah. Rugi dong. Mana ada yang mau belajar rugi? Ya. Rugi dong, nggak mau. Maksudnya dia harus belajar dari kerugian. Oke. Karena kalau kita bicara tentang investasi ya, umumnya yang kita temui itu adalah mereka selalu ingin cepat kaya, waktu singkat, tidak ada resiko. Padahal kenyataannya kan kalau kita bicara investasi itu erat kaitannya dengan yang namanya resiko. Bahkan resiko ini yang membuat kita rugi. Nah kalau kita mau perhatiin seluruh seorang investor yang sukses itu dia punya kemampuan belajar dari kerugian. Jadi ada kemampuan belajar dari kerugian yang dia alami. Jadi kalau misalnya dia tidak punya kemampuan belajar dari kerugian yang dia alami, dia tidak akan pernah menjadi investor yang sukses. Nah ini yang sering dilupakan dan ini yang sering tidak dipahami oleh banyak orang yang masuk ke investasi. Ya, mereka taunya ingin cepat kaya dalam waktu yang singkat. Mereka lupa di dalamnya itu ada yang namanya risiko yang bisa membuat mereka rugi. Nah jadi ketika mereka rugi, mereka harus ngapain? Nah, di sini yang paling penting. Jadi kemampuan belajar dari kerugian yang dialami. Apakah ini artinya kalau kita investasi berarti kita harus siap rugi, Pak Firman? Yes, tepat sekali Mas Edo. Ini kan makanya sebenarnya dibilang yang namanya investasi itu harus pakai uang dingin gitu ya. Gak boleh berhutang atau menggunakan, bahkan sebenarnya juga nyomot dari dana yang darurat, dana sehari-hari ya atau dana darurat juga gak boleh juga. Betul. Makanya sebenarnya rugi itu dipersiapkan gitu ya. Betul. Benar-benar uang yang siap. Harus siap untuk rugi. Menguap gitu ya. Walaupun harapannya tidak menguap. Iya, bahkan sebenarnya juga kan itu tadi ya untuk orang yang yang memang takut merugi atau tidak mau merugi sama sekali kan bisa memilih juga produk-produk investasi yang mau di purchase gitu ya. Iya, gitu. Betul. Yang artinya juga diprediksikan kayak kalau rugi segini, kalau ruginya berapa gitu ya. Betul. Karena investasi yang menurut dia aman pun ada kalanya bisa mendatangkan kerugian. Karena hampir seluruh investasi itu pasti ada risikonya. Sekonservatif apapun investasinya ada risikonya. Pasti ada risikonya. Nah itu sebabnya seorang investor yang sukses, dia harus punya kemampuan belajar dari kerugian yang dialami. Nah jadi ini penting. Kenapa kita perlu belajar dari kerugian? Karena yang pertama pembelajaran dari kerugian itu adalah pembelajaran yang paling mahal. Nah pembelajaran yang paling mahal. Kenapa? Karena ketika dia mengalami kerugian, itu otomatis dia diperhadapkan atau dipaksa untuk belajar atas keputusan yang dia buat. Ya, ibaratnya ini bukan dari apa yang dia baca atau bukan dari pengalaman orang lain, tetapi apa yang dia alami langsung. Ya, nah ini langka nih. Nah, tetapi dia harus tahu bahwa dia harus belajar kenapa saya bisa rugi. Ya, dia harus pelajari gimana analisanya. Apakah ada informasi yang membuat sehingga itu terlewatkan sehingga dia bisa rugi. Nah dia mengevaluasi. Nah dari kemampuan belajar mengevaluasi ini, akhirnya dia memahami tuh. Oh saya ruginya tuh di sini. Sehingga apa? Sehingga dia ada antisipasi untuk ke depan dia hindari tuh. Nah jadi tadi ada kemampuan untuk belajar, kemampuan belajar dari kerugian dialami. Itu kalau mau menjadi seorang investor yang sukses. Nah kenyataannya kan enggak. Ya ketika mereka misalnya rugi, berhenti. Kapan terakhir, sekarang investasi saham? Enggak. Kenapa? Rugi. Kapok gitu ya. Nah kapok, ya kita lihat contoh nih. Indeks lagi turun. Iya. Transaksi pada volumenya kecil. Kenapa? Menjauh dulu gitu loh. Nah salah enggak? Enggak salah. Tetapi enggak sepenuhnya benar. Nggak salah, tapi Anda tidak peka gitu ya Pak. Bahwa kesempatan itu langkah gitu loh. Justru Anda harus belajar di sana. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua,
kerugian ini juga bisa membantu kita untuk meningkatkan manajemen resiko. Sehingga dia tahu nih, oh berarti ini saya harus menghindari yang begini. Jadi resikonya di manage. Ya, berarti kalau kondisi seperti ini yang dulu saya pernah alami yang membuat saya rugi, saya nggak boleh lagi nih masuk ke sini untuk kondisi yang seperti ini. Nah, jadi dia manajemen resikonya jalan. Ya, dia lakukan diversifikasi dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga yang tidak kalah penting, ketahanan mental. Nah, kita perhatiin ya, bahwa seorang investor yang sukses, mereka rata-rata pernah rugi. Jadi seorang investor yang sukses, dia harus punya, apa ibaratnya, dia harus tetap fokus dan tenang dalam masalah sulit. Dalam masa-masa sulit. Jadi mentalnya harus terjaga ya. Betul. Sebagai investor tuh. Tapi apakah sebenarnya mentalnya tetap terjaga karena kayak ya uangnya masih banyak? Atau investasi di produk investasi lainnya itu masih banyak juga gitu kan sebetulnya yang kadang-kadang when it comes to money tuh mental agak susah ya untuk dijaga ya. Gimana Pak Firman? Kalau bicara soal investor yang duitnya banyak pasti akan sangat mudah gitu untuk bisa ngatur oke, masih ada pos ini, pos itu gitu. Buat kita misalnya yang kelas kaum menengah ngehe ini gitu misalnya. yang duit dinginnya tuh pas-pasan gitu Pak Firman. Oke. What should we do? Nah, kalau kita lihat justru kita coba flashback deh, kita lihat ya sejarah misalnya autobiografi daripada orang-orang suksesnya. Kita ambil contoh misalnya Warren Buffett. Ya. Pertama kali dia investasi di perusahaan tekstil, apa namanya? Berkshire Hathaway ya, Hathaway. Itu yang kalau nggak salah berita terakhir 50% saham Apple tuh dilepas sama dia. Nah, tapi pertama kali dia investasi di situ rugi besar. Nah, kita ambil Elon Musk. 3 kali peluncuran roket SpaceX itu gagal total. Nah, tetapi lihat mereka punya ketahanan mental tetap. Lalu mereka berpikir, nih apa yang rugi nih? Nah, kembali ke pertanyaan Mas Edo. Ibaratnya mereka ini dulu bukan seperti sekarang yang investor yang sukses loh. Tapi mereka ketika mereka mengalami kerugian, ketika mereka berinvestasi, mereka nggak kapok, mental mereka teruji. Nah, ketahanan mental itu bukan diuji ketika kita di masa senang, masa sukses. Justru ketahanan mental itu terbentuk ketika di masa sulit. Nah, rata-rata saya perhatiin, investor yang sukses yang ada sekarang, itu adalah mereka yang pernah mengalami kerugian yang besar. Tetapi mereka tarik pelajaran dari sana, kenapa saya bisa rugi di sana? Nah, pembelajaran apa yang mau kita tarik adalah ketika saudara memutuskan untuk berinvestasi dimanapun, siap-siap ada resiko dan bisa rugi, tetapi jangan lari dari keputusan itu. Justru ketika ada kerugian, belajar untuk menarik pelajaran dari sana. Kenapa saya bisa rugi? Sehingga saya tidak perlu masuk lagi ke situ, sehingga saya akan naik kelas. Nah itu. Jadi ini sebenarnya permasalahannya adalah dari mentalnya dulu ya. Belajar dari mentalnya dulu. Jadi kalau yang pemula juga dia harus siap rugi. Oke, pemula siap rugi. Misalnya dan gini, belajar dari kerugian ya. It should be case by case ya Pak Firman. Ya. Kalau misalnya case-nya adalah investasi properti gitu misalnya. Wah ini bisa banget sih bikin orang gila Pak Firman. Ketika dia rugi, mengalami kerugiannya misalnya hitungannya udah MM-an gitu misalnya. Kan agak sulit ya untuk bisa mengembalikan mental yang disebut-sebut harus bisa terjaga itu gitu. Pelajarannya seperti apa Pak yang bisa diambil gitu? Nah, jadi pelajaran contoh yang tadi ya Mas Edo bilang, ketika misalnya dia di properti, lalu misalnya udah investasi, udah pikir wah kayaknya bagus nih kayak yang beli dan ternyata enggak. Berarti kan kerugian dia nggak bisa handle. Nah, berarti dia harus hadapin. Pilihannya kalau udah rugi seperti itu, ya yang tadi bisa stres, bisa gila mungkin, ya atau bisa lakukan tindakan apapun. Tetapi yang kita mau belajar bahwa dari kerugian ini, dia harus bisa punya kemampuan untuk menarik pelajaran, kemampuan belajar, sehingga dia tidak perlu lakukan lagi. Nah, mungkin pertanyaannya mungkin dimulai dari pemula, berarti dia harus mulai dari modal kecil. Ya, sehingga ketika ada kerugian begitu besar, nggak perlu ada sesuatu yang gimana. Artinya harus step by step ya, jangan harus step langsung by step. Iya. Tinggi. Karena kan tadi juga kan kita masih apa istilahnya pelajar ngehe. Kelas menengah ngehe. Kelas menengah ngehe gitu. Masa tiba-tiba. Nah, jadi mulailah dari modal yang kecil. Lalu yang kedua, mungkin pelajari dasar-dasar investasi.
kalau di properti itu kira-kira resikonya apa ya? Kira-kira naik turunnya harga properti dipengaruhi oleh apa nih kira-kira? Misalnya suku bunga. Kalau suku bunga turun berarti orang akan banyak tuh yang beli properti karena pembiayaan dari bank lebih murah. Kalau suku bunga naik, biasanya pasar properti akan sedikit terganggu karena pembelian dari propertinya dari pembiayaan dari bank juga pasti akan bunganya meningkat sehingga daya beli bisa turun. Atau mungkin lokasi, atau mungkin yang lain yang harus dia pelajarin. Nah tetapi ketika rugi istilahnya jangan lari. Tapi tarik pelajaran kenapa itu bisa rugi sehingga saya tidak bisa rugi lagi. Nah itu maksudnya. Tapi nggak salah dong Pak kalau misalnya memang ya saya teguh dengan pendirian, saya akan mencari produk investasi yang memang minim rugi, yang minim resiko gitu. Iya, betul. Nah, jadi disesuaikan dengan profil resiko. Jadi kalau dia konservatif, ya janganlah masuk ke aset-aset investasi yang beresiko. Misalnya beli saham atau forex, itu beresiko tinggi. Jangan. Kalau misalnya konservatif, ya ke tabungan atau deposito. Ya. Tapi kalau tabungan kena inflasi, deposito kena inflasi. Berarti ambil reksadana. Pendapatan tetap atau misalnya reksadana pasar uang. Nah kalau misalnya yang moderat ya masuk ke obligasi ya. Yang mau lebih aman lagi obligasinya obligasi pemerintah. Nah tetapi itu semua ada potensi rugi. Tetapi tetap harus tarik pelajaran ruginya di mana sehingga saya bisa dapat kesimpulan, sehingga saya memahami oh berarti saya ke depan harus seperti ini. Meskipun ini ya Pak Firman seringkali itu kita ditawarkan produk-produk investasi dengan jualannya akan untung segini kan nggak pernah tuh dikasih tahu kita ruginya kayak apa gitu. Sehingga itu yang bikin orang kadang-kadang oke, kayaknya hanya berfokus pada untungnya dan juga ada tenggat waktu tertentu yang diiming-imingi misalnya betul. Makanya saya tertarik seharusnya banyak kita lihat kan orang ngadain kelas. Selalu yang dia munculkan apa? Untung ribuan persen. Ya. Sekian lama untung ribuan persen. Makanya 1 tahun jadi Elon Musk gitu. Ketika mereka udah ikut, lalu mereka pelajari ternyata nggak begitu, wah tuh dihujat-hujat tuh. Ya, makanya harus benar-benar yang real lah, kondisinya seperti apa sih sebenarnya. Nah sehingga ya secara organik, secara natural tumbuhnya seperti apa. Kayak ini misalnya Pak Firman nih, reksadana kan salah satu produk investasi yang tergolong konservatif moderat lah ya Pak Firman. Nah, kan itu dananya dikelola sama manajer investasi. Ada pertanyaan-pertanyaan nih dari pemula-pemula, investor pemula. Kalau misalnya gue taruh dana gue di situ, kalau misalnya MI-nya bangkrut gimana? Uang gue aman nggak? Dan banyak kan pada akhirnya kejadiannya saat ini uang orang tuh tertahan gitu di manajer-manajer investasi. Kalau reksadana sebenarnya ya kalau misalnya saya beli reksadana tertentu nih misalnya. Ketika MI-nya tutup bangkrut itu uang saya nggak akan hilang. Karena biasanya reksadananya akan dikelola ya dengan MI yang lain ya. Dipindahkan. Karena ibaratnya ketika saya masuk ke reksadana tersebut, reksadana itu semacam tanda kutip seperti badan hukum sendiri. Karena waktu dia misalnya diterbit itu dia ada namanya kontrak investasi kolektif ya. Dia harus punya rekening khusus, ada bank custody, ada MI, ada perjanjian beberapa pihak yang memastikan bahwa pengelolaannya itu secara benar. Misalnya kalau misalnya reksadana pasar uang itu harus 100% itu di pasar uang deposito atau obligasi kurang dari setahun. Kalau reksadana pendapatan tetap 80% minimal adalah obligasi atau pendapatan tetap, sisanya di pasar uang. Kalau saham 80% minimal saham, sisanya adalah pasar uang. Nah, ketika keluar dari sana, itu biasanya ada pagar-pagar yang dilanggar, itu ada yang nyemprit tuh, ada wasitnya. Nah, dalam hal ini custody. Nah, sebenarnya lebih aman, tadi yang Mas Edo bilang. Cuma underlying-nya itu yang nggak aman. Misalnya MI-nya beli sahamnya, reksadana yang saham-saham misalnya, reksadana saham-saham yang misalnya yang gorengan. Nah, zombie. Jadi ketika misalnya MI-nya bubar, portofolio juga susah tuh mau dijual. Susah dibalikin lagi. Nah, makanya perlu memahami dasar-dasar investasi. Makanya perlu memahami gimana caranya memilih MI yang baik. Betul sekali. Betul sekali. Nah, ketika mengalami keadaan itu, ya tarik pelajaran. Jangan berarti saya nggak mau lagi reksadana. Enggak. Tarik pelajaran kenapa ya saya mengalami kerugian. Oh, ini MI-nya sih
oh ini kurang reksadana riset di dalamnya misalnya nih. kita ya. Nah, Iya, jadi iya, bisa iya. menarik pelajaran dari kerugian yang dialami. Itu syarat untuk menjadi seorang investor yang sukses atau mau masuk ke investasi supaya bisa sukses. Belajar dari kerugian, jangan takut rugi. Karena yang namanya belajar tuh ada cost-nya memang ya. Betul. Ada harganya. Ada harganya. Ada harganya untuk belajar Gak bakal sesuatu. mungkin kita bisa dapat sesuatu itu tanpa pembelajaran gitu Iya, ya. iya. Mau gratisan mulu gak bisa. Gak boleh dong, gak bisa. Bayar ke toilet buat kencing aja bayar. Bayar, sekarang, ya kan? bayar. Walaupun Pak Erick Thohir udah bilang gak boleh, gak ada toilet Pertamina yang gak bayar. Tapi ya tetap aja ada gitu ya. Bayar, ya. Yang gratis memang hanya ilmu aja yang sekarang dibagikan ya. Oh benar, oleh Pak Firman. makanya Sebenarnya ini juga manfaatkanlah dengan nonton Selalu Detik Sore. Saya Prabu ada Pak Firman di sini. Betul, jadi kita belajar banyak hari ini bahwa sebetulnya rugi itu nggak selamanya buruk gitu ya. Buruk Bisa ya. jadi Menyakitkan dia. Iya. Menyakitkan pasti karena ya. memang harus diterima tuh yang sesuatu yang menyakitkan. Jadi itu. mindsetnya mesti diubah. Jadi kalau misalnya ngalami kerugian dalam berinvestasi, itu momentum yang langkah. Karena bukan pelajaran dari orang lain atau pelajaran yang kita bisa dapat dari buku. Exactly. Nah, exactly. kita harus hadapin dan kita harus punya kemampuan belajar dari kerugian itu sehingga kita bisa memahami salahnya di mana sehingga saya tidak perlu mengalami hal yang sama. Sepakat Pak Firman. Jadi benar sekali apa yang disampaikan Pak Firman sore ini kalau yang namanya investasi itu harus tahu ruginya itu kayak apa. Jangan cuma mau tahu untungnya. Ya. Karena pasti juga ketika kita masuk ke dalam investasi itu ketika ditawarin sama orang itu pasti selalu dibicarakan adalah enaknya. Betul. Sangat jarang tuh yang dibicarakan adalah nggak enaknya. Sehingga akhirnya Pak Firman sampaikan sore ini bahwa ada loh yang sesuatu yang nggak mengenakan dari investasi itu. Tapi justru itu yang jangan jadikan kita kapok gitu ya, Ya betul, Pak. jadi kerugian itu bukan akhir. Kerugian bukan lahir. Tapi kerugian itu adalah baru awal dari untuk kita kebangkitan. bisa sukses. Iya. Kalau jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Wow. Terbentur. Ya kan, ujar. Tapi kalau terbentur terus Hancur? Ya, semangat ya. Iya. Kita kasih semangat aja. Yang pasti there's always a possibility ya. Ya, Kalau Mbak Sheryl bilang di balik semua kekhawatiran atau kesengsaraan pasti ada peluang di sana. Jadi harus pinter-pinter cari peluang. Loh. Aduh. Nah, ini juga ya resiko lainnya juga Risiko. ya. Naruh. Risiko jadi host kayak gini. Handphone bisa jatuh sambil live. Terkira angin ya. Tapi berarti minggu depan kita akan mempelajari hal yang baru lagi ya. Pak Firman juga ya. Jadi yang pada mau rugi minggu inilah. Mumpung masih hangat ilmunya. Mungkin minggu depan kita belajarin kali ya Pak ya. Yang tadi saya mention. Kelas menengah ngehe. Oh ya, oke. Kita tuh suka kelas request ya. Iya, suka request, benar. Mata pelajarannya Kelas apa? menengah tuh soalnya materinya. kita sebagai warga kelas menengah yang Iya. dibilang kaya enggak, dibilang miskin enggak. Susah enggak sebenarnya. Susah enggak, dapat subsidi enggak. Berlebihan enggak. Tapi dibilang berlebihan sehingga nggak boleh dapat subsidi juga enggak. Iya. Gimana cara kita bisa survive Pak Firman? Oke, Tolong oke. ajarkan kami supaya bisa jadi kelas atas. Betul. Oke. Kita merangkak perlahan-lahan. Kita merangkak ya. Kita panjat. Requestnya Pak Firman ya. Siap, makasih. Siap. Terima kasih Pak Firman for always coming back to Detik Sore. Terima kasih juga Detikers yang sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 3:30 sampai jam 6 sore ini. Terima kasih Eza yang sudah hadir lagi. Terima kasih Kak Edo, terima menemani di kasih. sini. Dan kita ingatkan juga Detikers untuk berjumpa sama kita besok dan lusa ya. Salah. Enggak. Besok dan lusa di JCC tapi. Betul, di ya. Festival Light 2. Oh iya. Jadi Dari kita jam berapa akan acaranya? Dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam pokoknya. Itu udah di sana. Buat Kamu yang mau cari tahu aja di sosial media ya. Buat yang Di mau Detik, belajar di atau mau 20 cari detik, tahu detik gimana com. sih sekarang kondisi lingkungan kita, iklim, kehutanan dan juga energi terbarukan yang diupayakan sama pemerintah, boleh besok bareng-bareng ke JCC sampai tanggal 11 nanti. Ada Tulus, ada Liodra juga di sana yang Ada akan Malik menemani and keseruan kita di sana. Essentials, Betul, ada Darboy Gang. Rame lah Yes. pokoknya, dan juga momen untuk ya ngobrol-ngobrol atau mungkin nggak ngobrol ya mungkin mendengarkan lah ya. Karena Darboy juga nanti akan ngobrol dengan orang-orang penting. Wes, kita. Kita Ya, akan banyak bersama lah orang yang penting. bisa dipelajari besok. Sampai jumpa lagi Detikers besok tentunya minggu depan. Maksud saya Edwarus Marahir pamit. Aku Aiza Magfira pamit. Pak Firman juga pamit. Ya. Seluruh kru yang kasih. bertugas juga pamit. Terima kasih. Kita ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Nggak cuma. Gak cuma hore-hore.